3 tahun menikah, pertama kali bertemu suami sendiri. Bahkan di dunia bisnis. Sudahlah, asalkan bisa membantu Lu Group mendapatkan proyek kerjasama. Aku bisa mendapatkan barang peninggalan ibu. Nanti, aku dan keluarga Lu tak akan ada hubungan lagi. Halo, Tuan Gu, saya. Zheng Kuo, kalau gadis kecil itu tidak bisa tidur dengan Gu Chengqian, kita tidak bisa menutupi kekurangan dana. Bagaimana ini? Tenang. Aku sudah mengatur semuanya. Proyek kerja sama kali ini pasti milik kita. Telepon datang. Kali ini perusahaan kita pasti menang. Katakan. APA. Keluarga Gu akan memblokir kita? Kenapa? Halo. Gadis kecil, tidak berguna, berani-beraninya kamu kembali. Sudah naik ke tempat tidur Gu Chengqian. Masih tidak bisa dapat proyek kerjasama. Kamu yang merancang untuk membius Gu Chengqian. Pantaskah kamu disebut ayah? Salahkan dirimu sendiri yang tidak becus, sudah menikah 3 tahun. Bahkan wajah suamimu sendiri tidak pernah lihat, sama seperti ibumu yang mati itu. Bahkan suamimu sendiri tidak bisa pertahankan. Malah dengan mudahnya ditiduri orang. Apa hakmu menyebut ibu? Kalau bukan karena ibu meninggal muda. Mana mungkin kamu, seorang wanita, bisa duduk enak di sini menikmati hasil? Kamu, Zheng Kuo, lihatlah baik-baik putrimu. Aku sudah memenuhi permintaan kalian. Pergi menemui Gu Chengqian. Sekarang kalian juga harus menepati janji kalian. Kembalikan giok peninggalan ibuku. Aku sudah meminta ahli memeriksanya. Itu adalah giok yang sangat berharga. Sekarang justru saat keluarga Lu kekurangan dana. Jangan sampai menguntungkan wanita itu dengan cuma-cuma. Kamu masih ingin giok itu? Baru dapat kabar. Keluarga Gu akan memblokir kita, barang-barang peninggalan ibumu. Seumur hidupmu tidak akan dapat lagi. Kamu tidak tahu malu. Bagaimana kalau aku kasih kamu kesempatan lagi? Kamu pergi memohon Gu Chengqian. Ampuni keluarga Lu. Tidak mungkin. Gu Chengqian sebenarnya bukan sungguh-sungguh menikah denganku, kamu malah merancang membiusnya. Dia semakin tidak suka padaku, dia tidak akan bekerja sama denganku. Kalau Kalau kamu tidak bisa menangani Gu Chengqian, aku akan menjual giok peninggalan ibumu. Dan juga studio desain baju itu. Kamu tidak akan dapat apa-apa. Giok itu adalah satu-satunya peninggalan terakhir ibuku. Aku harus mengambilnya kembali. Ini adalah pusaka keluarga dari nenekmu untuk ibu. Nanti akan kuwariskan kepadamu. Perutku sakit sekali, ada apa ini? Jangan-jangan Gu Chengqian punya penyakit apa ya? Aku harus pergi ke rumah sakit dulu. Kak, pacarku sakit. Aku mau menjenguknya. Tolong gantikan shiftku dong. Lagi pula jam segini juga tidak ada pasien yang datang. Yun 11, ini bagian ginekologi, kamu mau aku gantikan? Kak, sebelum kamu mengambil alih bisnis keluarga Gu, kamu adalah dokter. Spesialis bedah dan bawah, banyak orang dari seluruh dunia. Antri untuk berobat ke kamu, bagian ginekologi ini. Bukan masalah besar untukmu, Kak Tolonglah. Kalau istrimu sakit, kamu juga akan khawatir kan? Aku gila ya, kok bisa kepikiran wanita itu? Nah gitu dong, aku pergi dulu, makasih Kak. Yun 11. Dokter, Kamu apa kita kenal? tidak kenal. Keluhan apa? Aku sakit terus di perut bagian bawah. Dan di situ terus keluar darah, aku pikir mungkin robek di bawah. Karena apa? Ya hubungan intim lah. Baru terjadi beberapa hari ini. Karena one night stand sampai robek di bawah. Kalau sampai tersiar, sangat memalukan. Sebenarnya karena suamiku, kita sudah lama tidak bertemu. Jadi tidak bisa menahan diri. Kamu punya suami? Punya suami masih tidur denganku? Selama pengobatan 3 kali sehari dilarang berhubungan, kamu bisa pergi. Dokter ini sepertinya sangat membenciku, matanya sangat familiar. Seperti Gu Chengqian. Tidak mungkin, Gu Chengqian mana mungkin di sini. Terima kasih dokter. Kurangi menerima tamu akhir-akhir ini. Menerima tamu? Aku?
Lu Yuan, jangan lupa. Kamu hanya punya waktu 3 hari. Kalau masih tidak bisa dapat kontrak Gu, aku. Tahu, tenang saja. Sekalipun harus mempertaruhkan nyawa, aku akan dapatkan Gu Chengqian. Ternyata memang wanita matre. Hentikan. Kamu, hentikan. Tangkap dia. Yin Yun, apa yang sebenarnya kamu mau? APA? Aku kasih tahu, keluarga lu sudah mencabut semua sumber daya studio ini. Kalau kamu masih tidak bisa dapat kontrak Gu, studio sialan ini jangan harap bisa terus beroperasi. Ini studio peninggalan ibuku. Atas dasar apa kalian? Ibumu? Sudah lama mati. Aku kasih tahu. Sekarang keluarga lu ayahmu yang pegang kendali. Lihat saja berani atau tidak aku. Ini bagaimana sih? Kok bisa jadi begini? Jenny, gimana nih? JJ adalah jerih payah mama. Aku tidak akan biarkan siapapun merusaknya. Tenang, aku akan cari cara. Yang Master Shen, ini aku, Jenny. Kak, aku kebanyakan minum. Jemput aku dong. Ke Bar Soho. Ya. Yang Master Shen, tenang saja. Gaun pengantin kali ini pasti akan aku desain dengan baik. Buat nyonya yang Master Shen puas. Gaun pengantin kali ini bukan aku yang pesan, ini. Nah, bos besar yang sebenarnya datang. Jenny, kamu keluar sambut, plat nomor 58. Baik. Halo, saya Gu Chengqian. Kok dia lagi? Direktur Gu. Belum sempat perkenalan resmi, saya masih harus negosiasi kerjasama dengannya. Identitasku sebaiknya dirahasiakan dulu. Agar tidak ada masalah, saya Jenny. Kenapa kamu di sini? Direktur Gu, katanya Soho berkumpul. Semua high class escort di Hong Kong, surga dunia. Tentu saja untuk bicara kerja dengan Anda. Di bawah. Badamu belum sembuh sudah kerja? Sungguh profesional. Tak kira dia cukup perhatian. Cepat sekali menyadari kakiku terkilir. Cuma luka kecil, Direktur Gu, tidak apa-apa. Tidak ganggu kerja. Suamimu setuju kamu lakukan ini? Dia tidak tahu. Kalau kamu tahu aku istrimu, pastinya bakal ketakutan setengah mati. Jadi kamu selingkuh di belakang suamimu? Cari uang dengan kemampuan sendiri, malu apa? Dia pasti akan mendukungku meski tahu. Kamu benar-benar membuka mataku. Pak Gu, saya kasih tahu. Di lingkaran saya, kepuasan pelanggan sangat tinggi. Dan teknik saya selalu nomor 1. Bagaimana kalau Bapak coba saja? Ini bukan pertama kalinya. Masa sih pertama kali, Pak Gu? Saya sudah kerja di bidang ini sejak kuliah, tenang saja. Pengalaman kerja saya banyak, bukan sombong. Saya bisa menebak ukuran pria dengan mata tertutup. Dalam hal memotong baju, tidak pernah salah. Dan tidak hanya pria, wanita juga bisa. Pria tidak cukup, wanita pun tidak luput. Pak Gu tidak tahu, dalam hal ini. Wanita jauh lebih royal daripada pria, saya. Bukan itu maksudnya, bukan bilang Bapak pelit, saya. Ternyata memang pelacur kelas bawah. Pergi. Masa menopause, gila-gilaan. Kok cuma kamu sendiri? Tadi aku lihat dia masuk. Maaf Shen Xiao, sepertinya Pak Gu marah. Gak apa, kakakku emang suka marah, aku telepon dulu ya. Maaf ya, sebenarnya kakakku biasanya tidak seperti ini. Hari ini entah kenapa. Baju pesta pernikahan ini kan dia yang pesan, tapi akhirnya dia. Gak apa, kalau Pak Gu tidak suka, ya sudah. Lagi pula ini untuk pernikahan megah teman masa kecilnya. Ngapain aku repot-repot?
Shen Xiao, kalau Pak Gu tidak datang. Aku pulang dulu ya. Malam ini terima kasih Shen Xiao, saya hormat. Oke, lain kali kita janjian lagi. Jenny. Kok panas banget? Mungkin karena luka infeksi. Lepas bajunya. Lepas baju. Gak lepas baju gimana mau periksa? Aku. Bukan kamu, masa aku? Aku sama dia. Kalian berdua lucu banget. Suami istri kok malu-malu, cepatlah. Baik, aku lepas. Pak Gu, Jangan salah paham, aku hanya. Kamu bisa tidak kurangi pelangganmu? Bisakah kamu memikirkan tubuhmu sendiri? Guzong, kekayaanmu miliaran, tentu tidak mengerti kami. Rakyat biasa yang menderita. Asal uangnya cukup, apapun permintaan pelanggan, kami bisa penuhi. Kamu baik-baik saja sendiri. Gila, Ibu, Akian, kamu di mana? Cepat ke rumah sakit pusat. kenapa ibu ke rumah sakit? Apalagi yang bisa kulakukan? Aku mencari Luiwan. Cepat ke sini, bawa dia untuk bercerai. Luiwan juga di rumah sakit. Aku akan menjaganya. Tidak boleh. Kamu tahu tidak dia? Sudahlah, hari ini kalian harus bercerai. Cepat ke sini. Kembali ke rumah sakit. Ibu, kenapa datang ke sini? Luiwan, berani sekali kamu selingkuh di belakang anakku. Dengan pria lain. Ibu, aku tidak. Dengarkan penjelasanku. Wanita, kalau bukan karena wasiat almarhum, memaksa anakku menikahimu, kau pikir statusmu bisa masuk keluargaku? Keluarga lu sudah menikmati keuntungan kami selama 3 tahun. Kamu berani mengkhianati anakku? Benar-benar tidak tahu diri. Ibu, aku tidak mengkhianati Gu Chengqian. Masih berani membantah? Ayo, hari ini kamu harus bercerai dengan anakku. Ayo! Ibu, lepaskan aku. Aku akan bercerai dengan Gu Chengqian. Bisakah ditunda 2 hari? Luiwan, jangan pikir aku tidak tahu niatmu. Hentikan trikmu. Anakku tidak akan menyukaimu. Keluarga Gu tidak butuh wanita sepertimu. Ayo! Mertua, ada apa ini? Jangan sok akrab. Aku tidak punya mertua sepertimu. Nyonya, ada apa? Merah sekali. Lihat apa yang dilakukan putrimu. Robek di bawah. Apa yang sebenarnya terjadi? Lebih baik jujur padaku. Aku tidak dengan pria lain. Malam itu adalah Gu Chengqian. Luiwan, kamu berani sekali. Anakku tidak pernah bertemu denganmu. Bagaimana mungkin berhubungan denganmu? Kamu masih berbohong, ya? Ayo, pergi. Lepaskan. Ayo, kemana? Lepaskan aku. Semuanya, lihatlah wanita ini, selingkuh di belakang anakku. Bermain dengan pria liar, menguasai harta keluarga kami. Sampai sakit, masih tidak mau bercerai. Semuanya, lihatlah. Tidak, aku tidak. Luiwan, kalau kamu masih tidak mau bercerai, aku akan membuatmu kehilangan reputasi. Lihat saja bagaimana kamu bisa menjaga martabatmu di masa depan. Belum pernah melihat wanita yang tak tahu malu seperti ini, selingkuh di luar. Masih berani kembali memperebutkan harta keluarga, benar-benar tak tahu malu. Sekarang ini anak muda. Semakin tidak memiliki batas moral, sampah seperti ini. Lebih dibenci daripada ayam yang tidak bertelur. Aku adalah keluarga yang dihancurkan oleh wanita jahat. Wanita seperti ini pantas mati. Pantas mati. Cepat berlutut dan minta maaf pada mertuamu, katakan kamu salah. Ayah, Diam. Luiwan cepat berlutut dan minta maaf. tidak mau. Kamu tidak mau minta maaf juga tidak apa. Aku akan panggil media sekarang. Biarkan seluruh dunia melihat wajahmu seperti ini. Dia berlutut sekarang juga berlutut. Cepat berlutut pada Nyonya Gu. Berlutut. Buyun 11 buru-buru mau kemana? Cepat berlutut pada Nyonya Gu, kakak ipar. Aduh Nona Gu, ini semua salah Luiwan.
Wajar kalau dia dihukum. Ini semua karena kakakku. Jenny. Gu 11 kenapa manggil? Kakak ipar Jenny? Jangan-jangan dia. Urusan perusahaan Gu. Situasi darurat. Xiao 11 kamu ngapain? Ibyo, bagaimanapun Luan adalah istri kakakku. Kalau ibu terus seperti ini, kabarnya menyebar malah mempermalukan kakakku. Aku, kakak ipar, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aduh Nona Gu, ini semua salah Luan. Wajar kalau dia dihukum, kamu tidak perlu kasihan padanya. Kamu punya bukti. Kamu bilang salah ya salah? Hasil pemeriksaan rumah sakit seharusnya tidak salah. Ini semua karena kakakku. Kamu bilang apa? Kamu yakin aku harus mengatakan di depan banyak orang seperti ini? Kembali ke kamar pasien. Xiao 11 ini sebenarnya bagaimana? Kakakmu dan mereka benar-benar bersama? Ini kakak iparku, luka di tubuhnya semua karena kakakku. Bagaimana mungkin? Kakakmu jelas-jelas mau bercerai dengannya. Bagaimana mungkin tidur dengannya? Tidak, pasti dia yang mendekati kakakmu. Aku akan telepon kakakmu sekarang, suruh dia datang dan bercerai dengannya. Ibu, sudah cukup. Ibu tidak tahu hubungan kakakku dengannya? Aku setuju bercerai. Nyonya Gu, aku setuju bercerai dengan Bu Chengqian. Tapi bisakah ibu memberiku waktu beberapa hari? Jangan main-main denganku. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Cepat simpan semua pikiranmu itu. Aku akan bercerai dengan Bu Chengqian. Dan aku akan pergi tanpa membawa apa-apa. Tapi aku butuh beberapa hari. Dia akan setuju untuk pergi tanpa membawa apa-apa. Tidak bisa mendengar apa-apa. Diam dan dengarkan baik-baik. Beberapa hari? 1 minggu. 3 hari? Nyonya Gu, aku hanya butuh 1 minggu. Apapun hasilnya, aku akan bercerai dengannya. Ibyo, sudahlah. Baiklah. 1 minggu ya 1 minggu. Tapi kamu harus menulis surat pernyataan. Ibu, kamu keterlaluan. Baik, aku akan menulis. Guyun 11, kenapa kamu di sini? Kakak ipar, tidak ada orang di sini. Aku tinggal untuk menjagamu. Kakak ipar apa? Aku hanya sekali tidur dengannya, teman saja. Jangan sembarangan memanggil orang kakak ipar. Wanita ini benar-benar mengira setelah tidur denganku langsung jadi istriku, bahkan berani menyebarkan kabar bahwa dia adalah Nyonya Direktur. Tapi Luan memang kakak iparku. Apakah karena kakak dan kakak ipar akan bercerai? Jadi tidak boleh dipanggil begitu. Kakak, kamu tidak akan dengannya. Sudah, waktunya sudah larut, pulang dulu. Oh. Kakak ipar, kamu mau keluar dari rumah sakit. Ibuku sudah baik-baik saja, sebentar lagi bisa keluar. Itu kakak ipar, kemarin ibuku benar-benar keterlaluan. Jangan dipikirkan ya, dia hanya terlalu peduli pada kakakku. Tidak apa-apa, aku mengerti. Yun 11, kemarin terima kasih ya. Aku juga hampir selesai kerja, mau kemana? Aku enter ya. Tidak usah, aku akan bersih-bersih dulu lalu pergi ke perusahaanku. Mencari kakakku. Ya, Mencari kakakku, apakah mau kerja di perusahaan? APA, kamu bilang Nyonya Direktur mau kerja di perusahaan? Kamu harus atur dengan baik, jangan sampai gagal. Ya, tenang saja kami. Pasti akan merawat Nyonya Direktur dengan baik. Ya baik. Direktur Chen, apa yang kamu tunggu? Wawancara sudah dimulai, bagaimana kalau kamu masuk dulu? Kamu tahu apa? Ini perintah khusus dari Nona Besar. Nyonya pemilik mau magang di perusahaan, aku harus menunggu di sini. Nyonya pemilik mau magang di perusahaan, dan sengaja memilih hari ini. Apakah mau ikut wawancara? Sepertinya ini benar, untung Nona Besar memberitahuku sebelumnya. Kalau tidak, hari ini aku bisa membuat kesalahan besar. Hello. Anda pasti pemilik wanita toko kami, kan? apa hubunganku dengan Bu Chengqian? Sudah diketahui semua orang? Ya, benar. Pak Gu ada? Pak Gu ada, dia sedang rapat. Kamu bisa isi formulir ini dulu. Nanti bisa ketemu Pak Gu. Aku datang untuk menemui Bu Chengqian. Harus isi formulir juga? Tenang saja. Aku sudah atur semuanya, ini cuma formalitas. Isi formulir, nanti bisa ketemu Pak Gu. Asal isi formulir, bisa ketemu Pak Gu. Tentu, asal kamu lulus wawancara. Langsung bisa ketemu Pak Gu. Baik, aku isi.
Ahem. Itu kalian semua datang untuk ketemu Pak Gu? Semua orang di sini datang untuk ketemu Pak Gu. Tapi kamu enggak usah, dada dan pantat kecil, jangan bermimpi. Pak Gu bakal tertarik sama kamu? Nggak tertarik? Malam itu minta berkali-kali. Pak Gu. Istri direktur datang, juga sedang wawancara sekretaris. Jenny, kamu lagi. Pak Gu ganteng banget. Kemarilah. Kenapa di mana-mana ketemu kamu, Jenny? Kamu mengikutiku? Pak Gu, jangan berpikir buruk tentang orang lain. Aku bisa saja ada urusan di sini. Urusan apa? Tentu untuk ketemu kamu. Ketemu aku? Pak Gu, istri direktur datang, juga sedang wawancara sekretaris. Perempuan ini, pikir sekali tidur denganku. Langsung jadi istriku, berani menyebarkan kabar sendiri. Ini istri direktur. Jenny, kamu berani sekali. Berani mengaku sebagai istri direktur. Kamu ingin sekali jadi wanitaku? Bukan, mereka bilang harus isi formulir dulu baru bisa ketemu kamu. Jadi, Sudah. Kamu kan ingin jadi istri direktur? Baik. Aku kabulkan, mulai hari ini. Dia jadi sekretaris pribadiku. sekretaris pribadi. Bagaimana? Kamu puas sekarang? Aku. Kamu bicara dengan baik. Tetap di samping Gu Changqian. Bisa lebih mudah mencapai kerjasama. Baik, aku tidak akan mengecewakan harapanmu. Aku akan sukses. Kita lihat saja nanti. Studio ini adalah hasil kerja keras terakhir Ibu. Jika tidak bisa dapat kerjasama dengan grup Gu, Lu Zhengguo pasti akan menyerang studio ini. Pak Gu, kopi yang Anda minta. Terlalu manis. Baik Pak Gu, saya akan segera ganti yang baru. Pak Gu, kali ini tanpa susu dan gula. Coba lagi. Jenny, kamu mau membunuhku dengan air panas? Lu Yuan, jangan marah. Demi kerjasama jangan marah. Baik Pak Gu, saya akan ganti lagi. Buat kopi saja tidak bisa. Apa kualifikasimu jadi asistenku? Pak Gu, sebenarnya saya datang ke grup Gu. Bukan untuk melamar jadi sekretaris. Saya datang untuk bicara kerjasama dengan Anda. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Waduh, maaf, saya bersihkan ya. Sungguh maaf, saya tidak. Pak Gu, ini jam kerja, apa yang kamu lakukan? Bukankah ini kerjasama yang kamu inginkan? Pak Gu, saya tidak mengerti maksud Anda, saya hanya ingin. Dihina seperti ini masih tidak mau pergi. Sepertinya kamu sangat butuh kerjasama ya. Saya tidak seperti Pak Gu yang bernilai miliaran, tidak ada kerjasama. Dari mana saya dapat uang? Butuh uang tidak memalukan. Menjual diri untuk uang itu yang memalukan. Pak Gu, sepertinya Anda salah paham. Dengan cara saya cari uang, saya tidak merasa itu memalukan. Kamu susah payah datang ke perusahaan mendekati saya. Bukankah untuk dapat uang dariku? Pak Gu, saya masuk grup Gu memang ingin bicara kerjasama. Tapi saya tidak punya niat lain, lepaskan saya dulu. Permainan tarik ulur, sekali saja cukup. Pak Gu. Ya. Ada apa? Pak Gu, ada masalah kerjasama. Jam 3 sore bertemu dengan Pak Wang. Bagaimana jadwal Anda? Saya tahu, akan saya bawa Jenny. Tahu. Pak Gu, tunggu dulu. Wah, Pak Gu, sudah lama mendengar nama besar Anda. Terlalu baik, Pak Wang. Pak Gu, Anda benar-benar tokoh penting di kota pelabuhan. Bisa bertemu dengan Anda. Aku sangat beruntung. Terlalu memuji, Pak Wang. Kandang kudanya bagus. Cuma iseng saja, Pak Gu pasti tertawa melihatnya. Ayo, silakan duduk. Jenny.
Tak heran Anda desainer paling terkenal di kota utara, Jenny. Gaun pengantin ini terlalu cantik. Pak Wang, Anda masih ingat saya? Tak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Saya ikut Pak Gu ke sini. Kalian kenal? Pak Wang adalah klien lama saya sebelumnya. Wanita brengsek ini benar-benar tidak pilih-pilih. Pria seusia ini berani juga dia terima. Pelayanan Jenny memang tak ada duanya. Setelah pelayanan terakhir, saya sangat puas. Saya bahkan merekomendasikannya ke banyak klien lama. Apa yang dia katakan benar? Ya, sebelumnya Shen Xiao juga memperkenalkan saya padamu. Tapi Pak Gu tidak puas, mau bagaimana lagi, saya juga butuh makan. Jadi saya terima pesanan orang lain. Keahlian Jenny memang tak perlu diragukan. Waktu bersama istri saya, kami bertiga sangat cocok. Bahkan bilang kalau butuh lagi akan cari dia lagi. Kamu benar-benar tidak pilih-pilih ya? Bertiga bersama, mainnya seru juga. Pak Gu ini, Dia gila ya? Desain baju kok dibedakan gender? Abaikan saja, dia lagi menopause. Jenny, kalau sudah datang, biar saya ajak kamu berkeliling. Baik, terima kasih Pak Wang. Nona Jenny, sudah lama di samping Pak Gu. Ada kabar tentang pernikahan Pak Gu? Sepertinya pernah dengar kabar seperti itu. Sepertinya tidak ada yang pernah melihat istri Pak Gu. Istri Pak Gu ini cukup misterius ya. Aku juga penasaran seperti apa istri Pak Gu. Ya, aku juga penasaran. Pasti tidak secantik Nona Jenny. Kalau Nona Jenny adalah istriku. Pasti setiap hari aku ajak keluar untuk pamer. Naik kuda saja. Ah, Tidak tahu malu. Pak Wang, ini. Ini kan pertama kalinya kamu naik kuda? Aku takut kamu jatuh. Pak Wang, mungkin lebih baik aku tidak naik kuda. Ya, boleh juga. Terakhir kali kamu. Saya sangat puas dengan desain gaun pengantin untuk saya dan istri saya. Kali ini, saya akan memperkenalkan lebih banyak klien Anda. Tidak tahu, Nona Jenny. Bersediakah Anda? Baiklah, tunggu sebentar, saya akan ambil laptop. Wah, Nona Jenny berkeringat banyak. Bagaimana kalau mandi dulu? Ah, boleh juga. Direktur Wang, bagaimana Anda bisa masuk? Bukankah Anda setuju untuk menerima pesanan teman saya? Bagaimana kalau buatkan saya satu set dulu? Ah, baiklah. Kalau begitu, Anda mau menunggu di luar sebentar? Saya akan ganti baju. Ganti baju apa? Saya cuma mau ukur-ukuran. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Ah, mana mungkin. Saya tahu Direktur Wang orang yang jujur. Saya akan ambil meteran dulu dari tas. Ngapain pakai meteran? Anda pegang saja dengan tangan. Nanti juga tahu ukuran saya. Direktur Wang, bagaimana kalau lain kali saja? Nanti saya ukur dengan baik. Tapi saya tidak bisa menunggu sehari pun. Direktur Wang, jangan mendekat. Sayang, tadi kan kamu sangat baik dengan Direktur Gu. Tolong, ada orang jahat. Tolong, apa harus cari dia? Bagaimana kalau dia tidak mau membantu? Tangkap si manis itu. Ini gaya apa lagi? Lagi cari cara baru untuk menarik perhatian saya? Bukan Direktur Gu, tapi Direktur Wang yang mau memperkosa saya. Saat saya melawan, saya gunting dia sampai terluka. Main game sampai segitunya, aku meremehkanmu. Game apa? Direktur Gu, saya tidak mengerti. Benar-benar Direktur Wang. Kalau klienmu adalah Direktur Wang, mainlah baik-baik dengannya. Kotor. Kau ini, sayang, akhirnya kutemukan. Tangkap dia. Suamiku. Apalagi yang diperbuat si wanita ini? Kamu kecanduan jadi nyonya toko, ya? Direktur Gu, tolong bantu saya. Mengapa kau pikir aku akan membantu seorang wanita yang memakai jubah tidur? Direktur Gu, setidaknya saya adalah sekretaris pribadi Anda. Direktur Wang ingin mendekati sekretaris pribadi Anda. Kalau tersebar, Anda juga malu, kan? Kamu sendiri yang berbuat serong, sekarang ingat jadi sekretarisku. Wah, bukan begitu, Direktur Gu. Aku benar-benar tidak menyangka Wang Zong adalah orang seperti itu. Tolonglah, tolong. Kalau begitu, lepaskan dulu aku baru bicara. Guzong, dia tadi memanggil Anda suami. Apakah dia istri Gu? Tapi bukankah dia sekretaris Anda? Wang Zong, kamu bahkan tidak mengerti permainan suami istri. Guzong, aku yang terlalu banyak bicara. Maaf. Kalau begitu cepat pergi. Jenny, berani sekali kamu. Wanita yang sudah bersuami pun berani kamu terima. Bu Zong, maksud Anda apa? Pekerjaan yang baik tidak dikerjakan, malah masuk ke bidang ini. Benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepalamu.
Guzong, aku ingin bekerja dengan baik. Tapi Anda juga tidak memberi aku kesempatan. Aku. Guzong, sebenarnya aku sudah lama ingin memberitahu Anda. Malam itu hanyalah kesalahpahaman. Aku datang untuk membicarakan kerjasama. Kerjasama? Ya, aku selalu datang untuk membicarakan kerjasama. Soal sekretaris itu kesalahan HRD perusahaan. Kebetulan saja salah. Aku tahu Anda tidak percaya. Tidak masalah, aku membawa kontaknya. Aku tunjukkan pada Anda. Kak, aku dengar kamu juga. Maaf ya, Kak. Aku mau mandi dulu. Soal kerjasama, nanti kita bicara lagi. Aduh, ternyata kakakku ingin bercerai dengan Luiwan. Karena ada wanita lain. Tante, aku melihatnya sendiri, ada seorang wanita. Berbaring di tempat tidur kakakku. Kamu lihat wajahnya? Apakah itu Luiwan? Wajahnya tidak jelas, tapi pasti bukan kakak iparku. Kalau tidak, dia tidak akan buru-buru mengusirku. Seperti takut aku melihat wajahnya. Apakah Hakian punya kekasih? Wah, bisa membuat kakakku jatuh cinta, sepertinya ini cinta sejati. Kamu kan tahu bagaimana kakakku, dia seperti raja neraka yang dingin. Kalau bukan karena cinta, mungkin tidur bersama? Siapapun dia, yang penting bisa membuatnya bercerai dengan wanita itu, Luiwan. Sudah cukup. Nak, ibu dengar kamu semalam bersama seorang wanita. Ibu, ini bukan urusanmu. Dasar anak nakal. Ibu tidak datang untuk memisahkan kalian. Asalkan kamu bahagia, ibu tidak akan menghalangi. Tapi sebelum itu, kamu harus menyelesaikan hubungan pernikahan dengan keluarga Lu. Kalau tidak, keluarga Lu tahu. Bisa-bisa mereka memanfaatkannya untuk meminta uang. Ibu. Kejadian tadi malam itu salah paham, tapi aku akan bercerai dengan Luiwan, tenang saja. Dulu, kalau bukan karena kakek memaksamu menikahi si Luiwan itu, kamu juga tidak akan kabur ke Amerika untuk menghindarinya. Bu, aku ke Amerika untuk kerja. Apa hubungannya dengan Luiwan? Baiklah, baiklah. Apapun alasannya, intinya, kamu harus segera menyelesaikan pernikahan dengan Luiwan. Halo Susan, beritahu Luiwan. Besok pagi di kantor catatan sipil untuk urusan perceraian. Kalau dia masih menunda, jangan salahkan aku. Tanggung sendiri akibatnya. Aku tanggung apa? Aku tanggung. Halo, Kamu sudah bereskan kerjasama dengan Pak Gublum? Proyek lahan nomor 7 sudah sangat mendesak. Kita sudah tidak bisa menunggu lagi. aku tahu, sedang berusaha. Luiwan, aku peringatkan, jangan main-main. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Cantik sendirian? Kami temani kamu main sebentar. Pergi, Sikap APA ini, kamu tahu bosku siapa? Nona lagi bad mood hari ini. Kalian cepat pergi dari sini. Jangan marah-marah, aku tidak bermaksud jahat. Cuma mau ajak minum. Kalau sudah minum, kalian bisa pergi kan? Pergi. Aku kenapa ya? Kok jadi gampang mabuk sekarang? Cantik. Perlu bantuan? Kamu? Kamu taruh obat di minuman itu? Ya, aku taruh obat. Tapi jangan takut, obat itu cuma akan membuat kita berdua merasakan kenikmatan. Bajingan, lepaskan aku. Teriak saja, semakin keras kamu teriak, semakin aku senang. Sayang, menolak baik-baik malah mau yang kasar. Ayo. Lepaskan aku. Berani-beraninya kamu menyentuhku. Kamu tahu suamiku siapa? Suamimu Raja Langit pun, hari ini aku tetap akan memaksamu. Lepaskan aku. Maaf ya, Kak. Aku pergi. Jenny ternyata kakak ipar. Kak, tidak baik. Kakak ipar ada masalah. Kakak ipar. Iya, kakak ipar. Ada di lorong, cepat periksa. Luiwan ada hubungan apa denganku? APA Luiwan, ini Jenny. Dia bukan pacar barumu? Apa katamu? Jenny ada masalah?
Shen Shao, kenapa kamu di sini? Shen Shao, kenapa tidak mencariku? Shen Shao, lebih baik kita main bersama. Hei, tiga cantik. Aku, suamimu adalah raja. Hari ini aku juga akan menghadapimu. Lepaskan aku, suamiku adalah Presiden grup Gu Chengqian. Kalau berani menyentuhku, dia tidak akan memaafkanmu. Guzong, aku masih ayahnya Guzong. Lepaskan. Gudong. Jia Swamamo, Gu Qingqian. Sial, bicara tentang Cao Cao, Cao Cao datang. Sudahlah. Bukan pertama kali minta tolong padanya. Dia suamiku. Suami, tolong aku. Bos, lebih baik berhenti. Dia penguasa keluarga Gu, orang terkaya. Perci, perempuan ini asal tarik pria. Bilang Gu Chengqian, kamu juga percaya? Serang. Jangan mendekat, aku akan membunuhnya. Lepaskan dia. Jangan mendekat, aku benar-benar akan membunuhnya. Kalau begitu, bunuh saja. Apa katamu? Kau pikir aku, Gu Chengqian, peduli dengan perempuan seperti ini? Gu Chengqian, kau ingin membunuhku? Dasar kurang ajar. Aku jadi hantu tidak akan melepasmu. Aku beritahu, aku adalah Pergi. Aku panas. Aku segera antarmu ke rumah sakit. Jangan banyak gerak. Suami, jangan pergi. Suami. Syukurlah, datang tepat waktu. Nanti cuci perut saja. TAPI. Ah, Kak, lagi pula kau bukan orang luar. Lebih baik jadi obat. Temani kakak ipar semalam saja. Sudah berapa kali kukatakan, dia bukan kakak iparmu. Baik, kau bilang bukannya bukan. Aku tidak mengerti. Pasangan ini pura-pura tidak kenal itu permainan apa. Guzong, Sudah beritahu Lu Yuan soal perceraian? sudah, tapi Bu sampai sekarang belum balas. Terus telepon dia. Baik. Telepon Jenny, kok tiba-tiba nyala? Bagian pencernaan sudah siap, bisa cuci perut untuk pasien. Oke, segera ke sana. Pak Gu tidak diangkat. Terus telepon, apapun trik Lu Yuan. Perceraian ini harus terjadi. Baik. Aduh, kepala kenapa sakit sekali? Kenapa aku di rumah sakit? Semalam. Aku dan Bu Chengqian. Aduh. Syukurlah, tidak terjadi apa-apa. Lagi-lagi tanggung sendiri. Mengerti? Sekarang juga pergi. Pak Gu, sudah jam 10.30. Telepon dia lagi. Baik. Pak Gu, Nona Lu HP-nya mati. Sudah kuduga. Ah, keluarga Lu ini memang, meski cuma mau menghisap darah. Sudah hampir 300 juta diambil dari Anda. Masih saja nggak mau lepas? Beritahu, mulai sekarang keluarga gue tidak akan lagi memberi satupun kerjasama dengan keluarga Lu. Baik. Kenapa HP-nya mati? Ngeselin, jelas-jelas dia yang mau cerai. Dia malah nggak datang, mainin aku. Berhenti. Kutanya, kontraknya mana? Belum dapat. Sudah tahu dia nggak berguna. Seharusnya dulu Xiao-Xiao yang dinikahkan. Kenapa kamu tidak lebih dekat dengan Pak Gu? Sekarang perusahaan Lu sudah tidak dapat satupun proyek dari Gu. Oh, Sikapmu bagaimana sih? Waktu itu sudah kuberi kesempatan bagus.
Kamu nggak hargai, malah digituin gratis. Berani-beraninya pulang. Villa ini punya ibuku, pulang atau tidak urusanku. Kamu ini bicara apa dengan orang tua? Sudah, yang penting sekarang kerja sama dengan Gu. Lu Yuan, ku beri waktu 3 hari terakhir. Kalau tidak bisa, aku... Tidak dapat. APA, Bu Chengqian mau cerai denganku. apa katamu? Dia pulang ke Indonesia kali ini cuma untuk menceraikanku. Jadi sekeras apapun aku berusaha, tetap tidak bisa. Sayang, kalau tahu kamu tidak berguna ini. Dari awal tidak seharusnya memakai kamu. Tidak pakai aku? Bukannya kalian yang menjualku? Untuk mahar 300 juta? Aku membesarkanmu 20 tahun lebih. Minta mahar berlebihan? Kalau dulu aku tidak menikah ke keluarga Gu, kalian pikir bisa sesukses sekarang? Mau menjualku kedua kali? Jangan mimpi. Lu Yuan, kamu berhenti. Tidak boleh, perceraian ini tidak bisa terjadi. Sepertinya aku harus bicara baik-baik dengan nenek Lu. Akian berhenti, sudah cerai? Sebentar lagi, kenapa? Nenekmu sebentar lagi pulang. Sejak kakek meninggal. Nenek pergi ke Wutaishan untuk bertapa. Kenapa tiba-tiba pulang? Ya karena perceraianmu dengan si Lu Yuan itu. Nenek tahu dari mana? Pasti keluarga lu tidak mau cerai. Lalu mengadu ke nenek. Keluarga lu mau tekan aku lewat nenek? Mimpi. Malam ini pulang makan. Nek, aku akhir-akhir ini... Oke, Lu Yuan, nenek belum ketemu dia tapi... Dia juga pulang makan. Bagus, sekalian jelaskan semuanya. Hati-hati ya. Gak apa-apa, maaf Pak Gu, aku pergi dulu. Dia nervous kenapa? Yang harus datang pasti datang, Lu Yuan kamu pasti bisa. Pak Gu, kamu ngapain? Aduh. Mobil tuan muda di sini, orangnya? Mungkin sudah masuk. Pulang saja. Kenapa kamu kesini? Aku mau kemana harus lapor ke kamu? Jenny, jangan kira setelah tidur denganku. Kamu bisa manjat jadi nona kaya. Kalau bukan karena obat itu, wanita sepertimu, aku tidak akan sentuh. Bu Chengqian lepaskan aku. Aku sarankan kamu jauhi keluarga Gu, atau aku tidak akan memaafkanmu. Ambil uangmu dan pergi, jangan sampai aku melihatmu lagi. Tuan Bu, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Nah, Cukup, Jenny. Jangan terus menguji kesabaranku. Gu Chengqian, kau yang menyuruhku pergi. Tuan Gu, Nyonya muda Gu sedang hamil. Hamil? Sudah berapa lama? Seminggu. Tepat pada malam itu. Gu. Tuan Gu, Kau sudah bangun? apa kau yang mengantarku ke rumah sakit tadi malam? Terima kasih, Tuan Gu, aku. Kau hamil. Aku hamil? Lu Yuan, ibu dihormati karena anak. Rencanamu cukup matang. Jadi dia pikir aku sengaja hamil? Tuan Bu, aku sudah menjelaskan berkali-kali. Malam itu hanya kecelakaan, dan anak dalam kandunganku. Bukan milikmu. Anak itu bukan milikku? Tentu saja, aku. Aku punya suami, anak ini adalah milik suamiku. Kau hamil 4 minggu. Selain malam itu bersamaku. Kau juga tidur dengan pria lain? Aku. Kau sudah siap bercerai. Apa gunanya membicarakan ini? Tentu, aku dan suamiku punya kehidupan, itu tidak melanggar hukum, kan? Wanita sepertimu benar-benar membuka mataku. Punya suami masih melayani pria lain. Sungguh tak tahu malu. Sayang, kenapa kamu datang di saat seperti ini?
ayah dan ibu. Sudahlah. Meskipun ayah dan ibu tidak bersama, ibu akan berusaha sekuat tenaga melindungimu. Ayo kita berjuang bersama. Tuan Chen ada masalah. Kalian tahu? Benarkah? Apa yang terjadi? Mei Suk Pendra. Lebih buruk dari itu, dengar-dengar. Dia dikerjai wanita yang kumasamelan bersamanya. Wanita itu hamil dan tidak memberitahu Tuan Chen. Sekarang anaknya sudah lahir. Wanita itu membawa anaknya kembali. Minta harta keluarga dari kakek Chen. Ya ampun, sialan. Bukankah Tuan Chen itu playboy? Masih bisa kecelakaan? Sering main di tepi sungai? Pasti suatu saat basah juga. Wanita sekarang ini. Bilang cinta, tapi sebenarnya penuh tipu maslahat. Bilang tidak cinta, itu malah lebih jahat, pasti menipumu. Kak. Pak Gu, Jenny tinggal di sini. Aduh, nona kecil, berhenti makan. Kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Setidaknya pikirkan yang ada di tubuh ini. Aduh, bikin kesal. Aduh, teriak apa? Seolah-olah kamu hamil karena perselingkuhan. Kalian berdua kan resmi, punya surat nikah, sah bekerja. Justru karena itu aku kesal. Kamu tahu tidak, pria bujangkian itu. Sekarang dia mau cerai denganku. Hah, Sirai, bukannya kalian berdua? Bukannya baru beberapa hari lalu masih mesra, sampai punya anak? Kenapa sekarang mau cerai? Jadi kalian berdua tidak harmonis di ranjang. Aduh, Dia tidak tahu aku adalah Lu Yuan. Hah, Nona Castle. Jadi kalian berdua main cosplay? Bukan, aku awalnya mau. Siapa yang datang lewat malam begini? Aku lihat dulu. saya pa? Aneh, aku ingat Jenny tinggal di sini. Maaf, kami salah alamat. Susu, teriak apa? Pak Gu, kebetulan sekali. Ini suami yang mendukung pekerjaanmu? Ah iya, lupa perkenalkan. Ini suamiku, Suzun. Sayang, ini bosku, Gu Chengqian. Sayang, Kalau tidak mau mati, bekerja sama yang baik. Hah, Pak Guya? Hello. Aku suaminya, Suzhun. Jenny, seleramu biasa saja. Pak Gu, maksudmu apa? Istrimu hamil, kamu tahu? Tahu. Punyamu? Seharusnya ya. Seharusnya. Sayang, anakku tentu punyamu. Kamu lupa tanggal 8 bulan lalu, kita berdua. Cukup. Jenny, ingat kata-katamu hari ini. Kalau berani lagi menggunakan anak sebagai alasan, aku buat kamu menyesal seumur hidup. Pergi. Kamu mau apa? Kamu berani jijik padaku? Lu Yuan, aku beritahu ya. Ini terakhir kali aku bantu kamu. Karena kamu, waktu itu, Senyu tapi sampai 267 jam 5 menit 48 detik nggak ngomong sama aku. Katanya mau jadi saudari seumur hidup, kamu malah jijik sama aku. Udah deh, udah. Dia emang nggak tahu kamu siapa. Nggak tahu. Duh Nona, kalian berdua ini keterlaluan banget sih. Udah tidur bareng, nikah juga udah. Sekarang malah saling nggak kenal. Kalian berdua mau terus kayak gini? Dapetin kontrak Gu dulu deh. Dasar Sintabaikin Buta. Ada apa kakak? Siapa yang ganggu? Ya karena J itu. Ini suamiku, Suzun. Jenny, Jangan sebut nama itu di depanku. Pak Gu, perempuan kan banyak. Tunggu sebentar. Aku panggilin beberapa cewek cantik buat kamu. silahkan pilih ya. Suzun, aku udah sampai. Kamu di kamar mana? Ayo masuk semua mbak-mbak cantik. Pak Gu, ini beberapa. Cewek tercantik dan tubuhnya paling bagus. Jenny.
Kenapa kamu khianatin aku? Kenapa? Baiklah aku salah. Aku nggak seharusnya hianatin kamu. Masa sih ketemu dia di sini juga? Kamu rajin banget ya. Hamil-hamil masih melayani tamu. Melayani tamu? Bukan, dia itu. Kamu emang butuh uang banget ya? Gini-gini gak kasihan sama suamimu? Pak Bu, aku emang butuh uang. Tapi ini nggak ada hubungannya sama suamiku. Iya juga, suamimu mendukung. Pantasan kamu suka sama si gigolo ini. Pak Bu, walau kamu bosku, kamu nggak boleh ngatur-ngatur. Suamiku. Emang nggak berhak. Gila apa sih? Ayo pergi. Pegangan ya, aku mau angkat telepon dulu. Sebentar lagi aku antar kamu pulang. Dengar nggak? Siap, Komandan. Nenek Bu. Dasar anak ini masih kaku. Panggil nenek aja. Nenek, Kemarin aku ajak makan di rumah. Kamu tiba-tiba pergi. Ada apa ya? maaf nenek, waktu itu aku lagi nggak enak badan. Lupa saja soal ini, belum sempat bilang ke kamu. Maaf, Ada yang nggak enak badan? Udah periksa ke dokter? cuma radang lambung ringan, nggak apa-apa. Oh, syukurlah kalau nggak apa-apa. Meskipun masih muda, tapi harus jaga kesehatan juga. Hen, Besok malam aku ada acara ulang tahun, kamu harus datang ya. Hah? Datang lebih awal ya. bukan, nenek, aku. Harus pergi ke Gucengkian lagi. Kalau mereka tahu identitasku, bisa-bisa aku diterkam hidup-hidup. Minggir. Aku nggak mau lihat kamu. Sudah kubilang aku sama dia. Minggir. Lepasan. Percaya sama aku. Jangan sentuh aku. Pergi aku. Jangan sentuh aku. Orangnya aku serahkan ke kamu ya. Makasih. Ayo. Pak Bu, ini data yang Bapak minta untuk diselidiki. Suami Jenny, Sujuan. Halo, nenek. Akian, kamu masih ingat hari ini hari apa? Ulang tahun nenek yang ke-80. Sekurla kamu ingat. Acara malam nanti. Bawa Luyuan Aikid. Dengar nggak? Nenek, perempuan itu. Dia istrimu, nyonya muda keluarga Gu. Pak Gu, kopi Bapak. Pak Gu, ini Pengen cari duit? apa? Malam ini ada acara, kamu ikut sama aku. Aku kasih 1 juta. Royal juga. Jangan-jangan acara ulang tahun Nyonya Gu? Kok kamu tahu? Acara ulang tahun Nyonya Gu? Siapa yang nggak tahu? Kamu ikut atau enggak? Pak Gu kan sudah menikah. Acara kayak gini. Harusnya bawa Nyonya Gu, kan? Malah bawa sekretaris kecil kayak aku. Nyonya Gu nanti marah, loh. Luiwan, aku balik kali ini. Pengen cerai sama dia. Marah malah lebih baik, biar dia yang minta cerai. Sudah 3 tahun nikah sama kamu, nggak ada rasa sayang sedikit pun? Sayang? Sayang sama perempuan yang jual tubuh demi uang? Kalau bukan karena perjodohan keluarga Gu dan Lu, aku mungkin gak bakal nikah sama dia. Mungkin dia punya alasan tersendiri. Apa urusanku? Bu Chengkian, kamu benar-benar brengsek. Pak Gu, kamu benar-benar tega. Kamu pergi atau tidak? Maaf Pak Gu, di luar jam kerja aku tidak bahas pekerjaan. Wanita ini main pura-pura tidak tertarik. Katanya Nyonya Gu sudah mengundang Nyonya muda Gu. Hari ini dia juga datang ke pesta, yang sudah menikah 3 tahun. Tapi ditinggalkan Pak Gu di dalam negeri. Wanita itu mengandalkan wasiat almarhum Pak Gu. Memaksa Pak Gu untuk menikah. Tapi akhirnya hanya menunggu kamar kosong selama 3 tahun. Nyonya muda Gu apa? Cuma alat yang dijual saja, sudah menikah 3 tahun. Bahkan wajah suaminya sendiri tidak pernah lihat, Nyonya muda Gu. Bahkan tidak lebih baik dari anjing penjaga pintu keluarga Gu. Benar kata Nona Lanin. Bagaimana Luiwan pantas untuk Pak Gu? Hanya Nona Lanin kita yang cocok untuk Pak Gu. Katanya Pak Gu pulang ke negeri ini untuk bercerai dengan Luiwan, lalu memberi Nona Lanin kita pernikahan megah. Nona Lanin, pernikahan megah seperti ini, jangan lupa undang kami ya. Tenang, nanti aku akan beritahu Kak Akian. Tapi, tetap harus menunggu Luiwan.
Keluar dari keluargaku dulu. Lanin. Ini dia Gu Zhenyan, cinta pertamanya yang selalu dirindukan. Lu Yuan, wanita ini benar-benar cibo muka. Memperdagangkan pernikahan. Katanya keluarga lu menjualnya 300 juta. Kalau aku dia, sudah lama malu mati. Dia masih berani bertingkah seolah nyonya muda Gu. Datang ke sini, tidak tahu malu. Cuma mengincar uang keluarga Gu. Wanita seperti ini pantas untuk kakek Chen. Nona Lan, hanya kamu yang cocok dengan Pak Gu. Benar, benar. Lu Yuan tidak pantas mengikat sepatumu. Kamu hate APA? Dari tadi dengar bebek-bebek ribut. Ternyata kalian. Jenny, kenapa kamu bisa ada di pesta keluarga Gu? Nona Lan, kamu kenal wanita ini. Cuma sekretaris yang menyajikan teh saja. Berani-beraninya berdiri di sini. Satpam mana? Cepat usir wanita seperti ini. Lagi pula akan bercerai, lebih baik lepas kendali sekali ini. Nona Lan, kalau tidak salah ini rumah keluarga Gu ya? Urusan keluarga Gu, bukan urusanmu untuk ikut campur. Setelah kakak Akian bercerai dengan Lu Yuan, aku akan menikah dengan kakak Akian. Nantinya, aku akan menjadi nyonya rumah keluarga Gu. Maaf, tapi sekarang, akulah nyonya rumah keluarga Gu yang sah. Apa katamu? Kamu. Jenny, kamu Hilya? Sekretaris yang cuma bisa ngambil teh dan air. Anjing keluarga Gu lebih terhormat darimu. Kamu pikir kamu siapa? Akulah yang kalian sebut sebagai nyonya muda keluarga Gu. Lu Yuan. Kamu Lu Yuan? Kamu ingin jadi nyonya muda keluarga Gu sampai gila ya? Yang gila itu kamu, Lanin. Kakak Akian MU sudah punya istri. Paling-paling kamu cuma perempuan. Oh tidak, kamu bahkan bukan perempuan. Kakak Akian MU sama sekali tidak tertarik padamu. Jenny, aku dan kakak Akian saling mencintai. Jangan ngomong sembarangan di sini. Nona Lan, kalau sakit cepatlah berobat. Nanti kalau gila, kakak Akian MU bahkan tidak mau melihatmu sekalipun. Jangan terlalu sombong. Nanti ibu Gu datang. Aku akan buka kedokmu. Aku sangat takut. Aku takut yang kena serangan itu kamu. Jenny. Sayang, sekarang aku akan menghajarmu atas nama ibu Gu. Kamu yang tidak tahu malu ini. Ini semua salahmu sendiri. Apa yang terjadi? Ibu, wanita ini. Dia bilang dia istri kakak Akian. Lu Yuan, aku sedang memberitahunya. Jangan biarkan dia ngomong sembarangan, tapi dia langsung menyerangku. Wajahku? Ibu, tolong bela aku. Lu Yuan, kamu main apa lagi? Dia benar-benar Lu Yuan? Ibu, aku tidak. Dia yang. Sudah, cepat minta maaf pada Lanin. Aku tidak akan minta maaf. Aku tidak salah. Apa katamu? Kamu tahu hari ini hari APA? Hari ini ulang tahun ke-80 nenek. Kalau kamu berani merusak pesta ini, aku akan membuatmu menyesal. Dia yang melemparkan air padaku. Aku hanya membela diri. Aku tidak, ibu. Mana mungkin aku melakukan itu? Jelas-jelas dia yang memprovokasi dan menjebakku. Minta maaf. Pengawas, usir Lu Yuan dari sini. Siapa yang berani? Ada apa, Bu? Nenek Gu, ini. ITU Lu Yuan. Aku cuma mau ngingetin dia baik-baik. Tapi dia malah langsung mukulin aku. Wajahku? Gimana mau ketemu orang nanti? Kamu yang lakukan? Kalau dari dulu kamu tegas, mungkin cucuku gak akan dikerubungi banyak cewek. Bu, hari ini kan acara ulang tahunmu. Lu Yuan bikin ulah seperti ini, jelas-jelas mau mempermalukanmu. Menurutku yang memalukan itu kamu. Semuanya, ini adalah menantuku, Lu Yuan. Kedepannya, mohon bimbingannya. Apa yang tadi terjadi adalah kesalahpahaman. Silakan diteruskan acaranya. Nenek Gu, mengenai Nona Lan. Apapun perasaanmu pada cucuku, lebih baik kamu tarik kembali. Akian sekarang sudah menikah. Mohon perhatikan sikap dan ucapanmu. Jangan ada pikiran kotor, Nona Lan. Sebaiknya kamu pulang dan merapikan dirimu sendiri. Jangan mempermalukan diri di sini. Dik, baju kamu kok basah? Cepat ganti. Biar nggak masuk angin. Terima kasih, Nek. Dasar anak bodoh. Ini kamar tamu, ya?
Siapa kamu? Kakak Akian, ini aku, Lanin. Kok bisa jadi begini? Kakak Chen, jangan marah. Aku sendiri yang ceroboh, nggak ada hubungannya dengan orang lain. Kalau gitu lain kali hati-hati. ITU Lu Yuan. Dia benar-benar datang. Hari ini kan ulang tahun nenek Gu. Banyak tamu penting datang. Dia di pesta makan minum seenaknya. Sopan santun nol, malah bilang kemana-mana. Dial na nyonya rumah keluarga Gu, suruh kami jauhin kamu. Nyonya rumah keluargaku? Dia benar-benar gak punya rasa malu. Kakak Akian, aku cuma bilang dia beberapa kata. Dia langsung lempar kue ke aku. Wajahku. Kakak Akian, gimana aku mau keluar ketemu orang? Ya udah, jangan ketemu orang. Hah? Bu Jengkian, Kok kamu bisa di sini? kalau aku bilang salah kamar, percaya? Salah masuk kamar, sekalian mandi. Mulut bilang tidak, tapi tubuh jujur. Ternyata kamu suka main hard to get. Pak Bu, aku benar-benar tidak bermaksud begitu, cuma baju kotorku. Cuma mau mandi sebentar. Percaya tidak? Sungguh Pak Bu, percayalah padaku. Kalau aku benar-benar bermaksud begitu, aku tidak akan memilih tempat ini. Lagi pula aku dengar istri Pak Bu sudah kembali. Sebaiknya Bapak minggir dulu, jangan sampai istri Bapak marah. Bukankah situasi seperti ini lebih seru? Jenny, main hard to get sekali saja cukup. Kalau diteruskan, tidak seru lagi. Pak Gu, aku hamil. Pak Gu tentu tidak mau memaksa seorang wanita hamil. Apalagi yang mengandung anak orang lain. Jenny, kamu sudah punya suami, hamil masih cari pria lain. Tidak takut dapat karma? Yang seharusnya dapat karma adalah kamu, Pak Gu. Bukankah kamu juga sudah punya istri? Sekarang di sini main seret-seretan denganku. Tidak takut istri Pak Gu balas dendam? Dia berani. Wanita seperti dia yang menjual diri dan pernikahannya. Aku sama sekali tidak menganggapnya. Dia menjual pernikahan, Pak Gu juga begitu. Aku berbeda dengannya, aku sudah lama ingin bercerai. Dia yang terus menunda-nunda. Dia sudah lama ingin bercerai denganmu. Apa katamu? Tidak, aku tidak bilang apa-apa. Dia sudah lama ingin bercerai denganku. Bagaimana kamu tahu? Aku cuma nebak. Tentu saja dia tidak akan bercerai denganku. Wanita seperti dia yang menjual diri. Untuk mendapatkan harta orang lain. Mana mungkin rela melepas posisi nyonya muda keluargaku. Pak Gu, tidak semua orang mengincar uangmu. Dan narsis itu penyakit. Bagaimana kalau aku carikan psikolog untukmu? Main hard to get. Tidak apa-apa. Kamu? Lu Yuan. Maaf, kamu salah orang. Sial, Paman MA. Tuan Fu. Kali ini aku tidak salah orang kan, Lu Yuan? Begini, lain kali kita ketemu lagi, aku ada urusan hari ini. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Pergi dulu. Tadi aku jelas-jelas mendengar suara wanita itu. Kenapa kamu pakai baju seperti ini? Oh, gaunku kotor, jadi aku ganti baju. Tidak apa, tunggu sebentar, aku segera kembali. Ya, terima kasih. Kenapa kamu di sini? Aku baru saja mau naik mencari kamu. Salah pintu. Ada apa mencari aku? Pak Chen sudah datang. Nenek menyuruhmu menyapa Pak Chen dan mereka. Ayo pergi. Kak Kian, kamu pergi dulu, aku segera menyusul. Cepat. Kunci pintunya, aku segera kembali. Ya, Baju ini sangat cocok untukmu. terima kasih. Ini tas bukan? Aku bawa untukmu. Terima kasih banyak. Pesta di bawah baru saja mulai. Kamu mau ikut aku atau pulang? Tidak menarik, aku pulang dulu. Kalau begitu aku antar kamu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayu, kamu kenal wanita ini? Dia teman kuliahku. Benarkah? Kak Kian, aku antar dia pulang. Pesta itu. Terserah kamu. Jenny, Ada perintah apa?
Pak Guru, Yang kamu tinggalkan. Pak Bu, aku tidak pernah memakai anting. Ah, itu anting berlian yang disiapkan nenek. Sampah, seharusnya kembali ke tempatnya. Luiyuan, ini nenek yang kasih ke kamu kan? Kamu mau biarkan Gu Chengqian membuangnya untukmu? Kamu tahu dari mana? Seharusnya aku yang bertanya. Nona muda keluargaku bernama Luiwan. Kamu teman kuliahku, juga bernama Luiwan. Kebetulan kamu muncul di keluargaku. Orang bodoh pun tahu apa yang terjadi, tapi... Kenapa kamu tidak tanya Gu Chengqian? Dia kembali kali ini hanya untuk bercerai denganku. Apa gunanya aku bicara ini dengannya? Tidak, aku dengar dia bilang mau mengadakan sesuatu untukmu. Pernikahan besar? Bukan untukku, tapi untuk orang lain. Kamu berencana terus menyembunyikannya? Langkah demi langkah saja. Terima kasih. Kamu masih sama sekali tidak berubah. Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, apakah ada model yang mirip seperti ini? Ada, ikut saya. Baik, tolong bungkuskan untuk saya. Luiyuan. Anting berlian, lagi-lagi pakai uang kakak Akian. Keluar belanja ya, Luiyuan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Seperti kamu ini pantas pakai anting semewah ini? Hari ini aku tidak ada waktu untuk bertengkar denganmu. Kembalikan barangku. Kamu benar-benar mengira dirimu adalah nyonya muda keluargaku? Aku beritahu kamu. Kakak Akian mencintaiku. Akulah yang sah menjadi nyonya muda keluargaku. Kamu itu apa sih? Kalau kakak Akian Emu sangat mencintaimu, kenapa dia tidak menikahimu? Kamu. Kembalikan barangku. Aku juga suka anting ini. Anting ini aku yang ambil. Nona Lan, Nona ini sudah memesan. Bagaimana kalau? Aku bilang anting ini aku yang ambil. Kamu tidak dengar? Kamu pikir-pikir baik-baik. Ini adalah putri sulung keluarga Lan, pelanggan VIP kalian. Kamu pikir wanita seperti itu mampu membelinya? Nona, maaf, bagaimana kalau pilih yang lain? Aku? Kenapa aku harus ganti? Anting ini aku yang lihat duluan. Kamu lihat duluan berarti jadi milikmu? Kalau aku lihat duluan berarti jadi milikku? Luiyuan, yang bukan milikmu, jangan berhayal. Karena kamu tidak pantas. Bangkes. Ini pesananku, kenapa tidak dijual? Nona Lan adalah VIP kami, jadi maaf. Jadi kalau punya uang, bisa diprioritaskan ya? Manajernya mana? Aku mau lihat apa katanya. Nona, jangan menyusahkan saya. Saya hanya karyawan, jangan ribet lagi. Lagi pula ada banyak model di sini, Nona bisa pilih yang lain. Kenapa harus yang ini? Kalau ada banyak modal, kenapa tidak suruh dia ganti? Luiyuan, kamu punya uang? Kamu tahu berapa mahalnya anting ini? Kamu sanggap beli? Lihat baik-baik, siapa yang benar-benar punya uang? Nona ini. Maaf, anting ini tidak kami jual. Kalian keterlaluan, ini jelas pesananku duluan. Manajernya mana? Ambil dia sini. Hari ini dia harus memberikan penjelasan padaku. Sudah cukup, Luiyuan. Lebih baik kamu pergi. Kalau tidak, ini hanya akan membuatmu malu. Kenapa masih diam saja? Cepat usir orang miskin ini. Nona, maaf, silakan pergi. Kami tidak menyebutmu di sini. Kamu, Pergi. lepaskan. Wanita seperti ini memang seperti sampah. Mengkusai guzong, dia pantas? Kakak Akian hanya milikku. Seperti anting-anting ini. Hanya bisa milikku. Atas dasar apa kamu tidak membiarkanku masuk? Kamu orang miskin, berani datang ke tempat seperti ini? Guzong. Bukankah itu Jenny? Minggir, aku harus masuk. Bu Chengqian, Kakak Akian, kenapa kamu datang? Kenapa kamu di sini? Kakak Akian, aku sedang berbelanja. Lihat, anting-anting ini cantik tidak? Kakak Akian, anting-anting ini sangat cantik, kan? Aku. Kamu juga untuk ini? tidak aku. Dia, si imut ini, tadi masih berebut denganku. Bilang aku tidak pantas memakainya. Dia bilang aku dan kakak Akian adalah pasangan imut. Padahal wanita ini, dia ingin. Lanin, jangan biarkan dia bicara sembarangan. Kalau tidak, Bu Chengqian akan tahu identitasku. Nona Lan, anting-anting ini jelas aku yang pertama melihatnya. Kamu yang tiba-tiba merebutnya dariku.
Kakak Akian, aku tidak. Jelas dia yang merebut milikku. Bungkus. Ya, Kakak Akian pasti membelikannya untukku. Kakak Akian, kamu membelikannya untukku, kan? Aku tahu kamu yang terbaik untukku. Guzong. Ambil. Berikan padaku. Kakak Akian, bukankah ini untukku? Kenapa diberikan pada wanita ini? Berisik. Kakak Akian, Kenapa masih diam? Kamu ingin bolos kerja? Datang, datang. Aduh, anak, perutku sangat sakit. Anak, Jangan takut. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu dan anak kita. anak. Inin, kamu baik-baik saja? Wanita ini, apa yang dia katakan tadi? Dia hamil? Kenapa kalian berdua lagi? Kali ini ada apa? Dia hamil, tadi tidak sengaja tersentuh dan perutnya sakit. Dia hamil? Bagaimana bisa kamu menyentuhnya? Kamu sebagai suami, bagaimana sih? Terakhir kali kamu sudah membuatnya robek di bawah, tubuhnya baru sembuh. Sekarang kamu membuatnya keguguran, dia istrimu. Bukan alat pelampiasan, tidak bisakah kamu menahan diri? Cepat periksa, jangan sampai terjadi sesuatu pada anaknya. Sudah, kamu cepat keluar. Pak Gu, Jenny baik-baik saja? Kakak, Yun 11, kenapa kamu di sini? kakak, seharusnya aku yang bertanya padamu. Bukan aku. Kakak ipar, tidak mungkin kan kakak? Kakak ipar hamil? Sudah berapa kali aku bilang, jangan panggil dia kakak ipar. Pria yang tidak jujur, sudah punya anak masih tidak mau aku panggil begitu. Baik, mulai sekarang aku tidak akan memanggilnya lagi. Dokter, bagaimana keadaannya? Tidak apa-apa, hanya keguguran ringan. Selama waktu ini, harus benar-benar beristirahat. Jangan sampai lelah, jangan marah. Terutama 3 bulan pertama sebagai suami, Anda tidak boleh berbagi kamar yang sama. Bukan aku. Hanya 3 bulan, tahan saja, anak muda sekarang. Tidak tahu kenapa, kebutuhan begitu besar. Kakak, apa rencanamu? Apa rencana apa? Dia hamil, kamu bilang harus bagaimana? Apakah anak di perutnya benar-benar anakku? Bagaimanapun juga, anak di perutnya adalah anakmu. Itu sebuah kehidupan, kamu tidak akan tegakan? jangan sakiti anakku. Ini juga anakmu, Gu Chengqian. Jenny. Ini benar-benar anakku? Ya, ya. Kakak, jangan teriak-teriak. Bibi, aku harus bagaimana? Wanita itu, dia hamil. Kalau begitu kakak pasti tidak akan menceraikannya. Lalu aku harus bagaimana? HMPH, bisa hamil berarti bisa keguguran. Asalkan anak ini tidak ada, semuanya akan mudah, Bibi. Kamu pikir, itu kan anak kakak Akian. Kamu tega. Perempuan manapun bisa melahirkan anak. Bukan cuma Luan yang bisa melahirkan. Betul sekali. Asal bisa bersama kakak Akian. Aku juga bisa memberinya anak. Jenny. Pak Gu, Anda memanggil saya? Ah, Jenny masih di rumah sakit. Saya akan buatkan kopi untuk Anda. Tidak usah. Beritahu Luan. Besok jam 9 pagi, aku akan menceraikannya di kantor pernikahan. Gu Chunchen, APA Academy? Apa yang kamu lakukan? Nenek, kenapa Anda datang? Kalau aku tidak datang, aku tidak tahu Sio Lu. Begitu sombongnya, urusan perceraian sebesar ini. Langsung bilang cerai saja? Nenek, sebelum pulang ke negara, aku sudah bilang, kali ini aku pulang. Untuk menceraikan Luan, tapi Anda yang menghalangi. Memaksa mengadakan pernikahan ulang. Pernikahan kalian sudah ditentukan sejak kakekmu masih hidup. Selama aku masih hidup, kamu jangan berpikir untuk bercerai. Kecuali aku sudah mati. Kalau tidak, seumur hidupmu kamu jangan harap bisa bercerai.
Nenek, aku dan Luyuan sama sekali tidak punya perasaan. Anda memaksaku bersamanya, buat apa? Lagi pula, dia menikah denganku karena uang. Menurutmu, menyerahkan keluargaku kepada wanita seperti ini, Anda tenang? Tidak tahu apa kakek dulu. Sudah pikun atau tidak? Kamu. Nenek, cepat panggil ambulans. Pak Gu, nenek terkena serangan jantung. Biarkan dia istirahat dengan tenang. Jangan buat dia marah, biarkan dia tetap tenang. Pak Gu, ini Pak Tang. Pak Tang, ini aku. Jenny, Aku dengan nenek sakit. Kebetulan hari ini aku keluar dari rumah sakit. Jadi datang menjenguk. Kamu, Jenny, apa sebenarnya yang kamu inginkan? aku tidak ingin apa-apa. Lalu kenapa kamu datang ke rumah sakit? Aku dengar nenek sakit, jadi aku datang menjenguk saja. Cuma menjenguk? Atau ingin pamer di depan nenek? Jenny, kamu pikir dengan begini aku akan menerimamu? Menerimaku? Pak Gu, jangan berpikir terlalu jauh. Aku benar-benar hanya datang menjenguk nenek saja. Aku tidak punya pikiran lain terhadapmu. Kamu pikir aku akan percaya? Gu, terserah kamu mau berpikir apa. Boleh aku pergi sekarang? Kamu, rencana untuk anak ini gimana? Dia maksud apa? Jangan-jangan dia tahu sesuatu? Bu, tenang saja, ini bukan urusanmu. Aku dan suamiku akan berdiskusi, pasti tidak akan mengganggu pekerjaan. Oh ya? Kalau begitu, selamat ya. Terima kasih, Gu. Luyuan, Ibu, siapa ibumu? Aku tidak punya menantu sepertimu. Nyonya Gu, Lagi carry kakek Chen? Lucu banget. nggak perlu debat sama si lucu. Nyonya Gu, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Luyuan, kamu hamil, ya? Punya siapa? Wanita lucu kayak kamu, pasti nggak tahu. Anak dari pria lain di luar, ya, si lucu. Nyonya Gu, tenang saja, anak ini bukan dari keluarga Gu. Apa katamu? Anakku belum cerai denganmu. Kamu berani punya anak dari pria lain. Lagi pula kita akan cerai, hamil atau tidak. Apa hubungannya dengan keluarga Gu? Kamu ini si lucu yang sangat menggemaskan. Ayahmu dulu menjualmu 3 miliar ke keluarga Gu selama ini. Juga mengambil banyak uang dari keluarga Gu, kamu berani cari pria lain. Kamu tunggu saja, aku akan menghancurkan reputasimu. Nyonya Gu, menurutmu istri Gu Chengqian? Kalau sekarang hamil dari pria lain, enak didengarnya? Mending kamu jangan asal bicara. Lagi pula aku cuma orang kecil. Tapi Gu Chengqian adalah CEO grup Gu. Kalau sampai heboh, siapa yang rugi? Kamu berani mengancamku? Aku cuma bicara jujur. Luan, kamu cari alasan untuk diri sendiri, ya? Kamu pikir dengan begitu kami akan melepaskanmu? Wanita tak tahu malu. Nona Lan, kalau kamu benar-benar suka Gu Chengqian, ya perjuangkanlah, ngomel sama aku ngapain? Mending pikirkan. Cara cari Gu Chengqian. Kamu ngomong apa sih? Berani berbuat, gak berani ngaku? Aku akan ada tangani surat cerai. Tenang, aku gak akan memonopoli Gu Chengqian. Ibu, ada apa? Luyuan si kurang ajar itu berani mengancamku. Luyuan juga datang. Kakak Akian, Luyuan sedang hamil. Kamu tahu tidak? Apa katamu? Luyuan hamil? Wanita ini ternyata hamil. Kalian belum bercerai loh. Dia malah hamil anak laki-laki lain. Tidak boleh Akian, kalian harus segera bercerai. Wanita seperti ini kalau tetap di keluarga Gu, lambat laun pasti jadi masalah. Kok bisa kebetulan begini? Jenny hamil. Luyuan juga hamil. Jangan-jangan salah. Masa si Jenny itu Luyuan?
Nenek, CEO Gu tidak perlu sungkan, nenek tua seperti saya ini. Tidak pantas menerimanya. Nenek, ucapan saya di kantor tadi salah, tapi... Baik, saya setuju. Saya dan Lu Yuan untuk sementara tidak bercerai dulu. Akian, kamu ngomong apa sih? Kakak Akian, bagaimana bisa kamu seperti ini? Wanita Lu Yuan itu. Lu Yuan kenapa? Dia kan istri muda keluarga Gu. Sebaiknya kamu panggil dia kakak ipar. Akian, kamu harus baik-baik pada Lu Yuan. Kakekmu tidak mungkin salah lihat, kamu tahu tidak? Saya tahu. Ibu, Lu Yuan itu apa bagusnya sih? Ibu dan ayah kok maksa Akian menikahinya? Ibu tahu tidak dia sudah. Ibu, jangan bicara lagi, biarkan nenek istirahat. Halo, Nyonya. Sudah saatnya menyelesaikan ini ke taman 11. Baik. Wah Lu Yuan, benar-benar kamu ya? Lu Yuan kok masih sama seperti dulu ya? Gak ada perkembangan sama sekali. Ada masalah apa? Sejak lulus, kita tidak pernah bertemu lagi. Dengar-dengar kamu buka studio, ada apa ini? Belakangan bisnisnya kurang lancar ya? Emang urusanmu apa? Kita kan teman sekelas, lihat kamu hidup susah. Baik hati mau bantu aja. Besok lusa ada reuni, nanti. Kamu harus datang ya, aku akan kenalin beberapa investor. Siapa tahu mereka senang. Lalu mau invest di studio lusuhmu itu. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Juga tidak butuh investor macam itu. Lebih baik kamu simpan sendiri untuk dinikmati. Masih sama sombongnya seperti dulu, Lu Yuan. Kamu bilang, kalau teman-teman tahu keadaanmu sekarang. Apakah mereka akan terkejut? Dulu putri keluarga lu yang tinggi hati. Sekarang jatuh sampai seperti ini. Haha, ini benar-benar berita besar. Tidak bisa. Aku harus cepat-cepat memberitahu teman-teman. Teman-teman, berita besar. Tebak siapa yang aku lihat? Lu Yuan. Haha. Si cantik sekolah kita, Lu Yuan. Besok lusa ada reuni, loh? Si cantik kita juga ikut. Teman-teman, siap-siap ya. Wewe, kamu gila ya? Kapan aku bilang mau datang? Kenapa? Takut? Kalau begitu, sampai jumpa nanti. Wei, kamu bilang Lu Yuan datang ke reuni kita? Beneran atau bohong? Dia kan nyonya muda keluarga Gu, mau makan sama kita? Aku dengar. Gu Chengqian mau cerai dengannya. Sepertinya gelar nyonya muda keluarga Gu akan segera berganti. Kalian belum lihat penampilannya, wajahnya lesu. Pakai baju pasar loak. Dulu pikir menikah dengan orang kaya, bisa hidup enak selamanya. Ternyata akhirnya tetap saja dibuang. Si cantik sekolah yang dulu sombong itu, sekarang jadi istri yang dicampakkan. Gimana, kita tunggu lagi? Ah, sudah. Tidak usah tunggu, dia pasti tidak berani datang. Siapa bilang aku tidak berani datang? Ini kan nyonya muda keluarga kayak kita. Gaya benar, bikin banyak orang menunggu di sini. Kok suamimu tidak datang? Ada urusan apa dengan suamiku? Kita kan teman sekelas. Kamu dapat bos besar. Harusnya perkenalkan dong sama kita. Mungkin cerita menikah dengan orang kaya itu bohong. Di luar sana, identitas bisa dibuat-buat, asal ngomong saja. Kalian hidupnya enak ya? Atau uangnya sudah banyak? Seperti kura-kura jatuh ke tong garam, benar-benar bikin kalian nganggur. Lu Yuan, kamu menghina siapa? Kenapa? Kamu merasa tersindir? Kamu pantas jadi si cantik sekolah kita. Sifatnya masih tinggi hati. Sombong sekali. Ternyata menikah dengan orang kaya memang beda. Tidak bisa dibandingkan dengan kita yang mengandalkan diri sendiri. Lu Yuan, kalau kamu memang hebat, kenapa tidak panggil suamimu datang? Somaikaya APA, keluarga lu sudah bangkrut. Menurut kalian, mana bos kaya yang mau sama dia? Lihat penampilannya, mungkin belum seberuntung kita. Kami sudah berhubungan dengan grup Gu. Zhigao, dengar katamu, kamu kenal Pak Gu ya? Tentu saja, keluarga kami Zhigao. Bekerja sama dengan grup Gu. Dan juga, langsung akrab dengan Pak Gu.
Benarkah, Zigao? Grup Gu adalah pemimpin bisnis di kota pelabuhan, kamu bisa kerjasama dengan mereka. Itu seperti naik helikopter, pasti sukses besar nanti. Jangan lupa teman-teman lama ya. Santai saja. Lu Yuan, kamu Kerwa APA? Zhao Zigao, kamu benar-benar kerjasama dengan grup Gu? Tentu saja, proyek pusat pameran ini adalah kerja sama saya dengan grup Gu. Bilang apa kamu juga nggak ngerti? Kamu nggak mau bilang, atau nggak berani bilang? Lu Yuan, Maxadmu APA? Aku nggak tahu kalau proyek pusat pameran itu ada hubungannya dengan keluarga Zhao. Lu Yuan, sampai kapan kamu mau pura-pura? Benar-benar merasa jadi nyonya muda keluarga Gu. Bahkan urusan internal grup Gu. Tahu juga. HM, bagus. Sekarang aku memang nyonya muda keluarga Gu. Lu Yuan, kamu? Nyonya muda keluarga Gu? Kamu benar-benar suka mimpi. Di mimpi apa aja ada ya? Memang orang yang tebal muka, ngibul pun pede. Lu Yuan, kalau kamu bilang kamu nyonya muda keluarga Gu, coba telepon Pak Gu, biar kami dengar. Iya, telepon di depan kami semua. Telepon apa? Berani nggak sih, Lu Yuan? Lu Yuan, cepat cari alasan nanti ketahuan bohong. Gimana mau jelasin? Kalian suruh telepon ya, aku telepon. Nggak berani kan? Haha, Lu Yuan. Aku tahu kamu nggak berani. Nyonya muda keluarga Gu apa? Semua cuma omong kosongmu. Telepon ya. Zhao Zigao, kamu bilang kamu kenal Gu Chengqian kan? Kalau gitu kamu telepon dia dong. Pak Gu sedang makan, nggak enak ganggu. Kamu nggak enak telepon, atau nggak punya nomornya? Zigao, telepon saja. Kamu kan teman baik Pak Gu. Telepon buat sapa-sapa. Zigao, jangan-jangan yang suka ngibul itu kamu. Nggak mungkin kan? Zigao sukses bangun bisnis keluarga Zhao. Seharusnya tidak akan ada masalah, kan? Tidak bisa dipastikan. Telepon saja. Kontak bos Gu ada di ponsel lain. Zigao, kalau begitu ponselmu mana? Keluarkan dan telepon. Sudah bilang tidak bawa. Itu kontaknya ada di ponsel lain, lain kali saja kita telepon. Lu Yuan, bukankah kamu istri bos Gu? Kalau berani, kamu saja yang telepon. Baiklah. Sayang, Kamu sedang berbuat apa lagi? sayang, aku sekarang di Hotel Ronghua, sedang kumpul-kumpul dengan teman sekelas. Teman-temanku ini ingin sekali berkenalan denganmu. Jadi mereka memintaku untuk meneleponmu. Kebetulan aku juga ada di Hotel Ronghua. Kamu tidak mungkin kebetulan seperti ini, kan? Bos Gu juga ada di sini, lebih baik kita ajak dia bergabung. Ya, kebetulan sekali. Jenny, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Itu aku. Tidak mungkin kebetulan seperti ini, kan? Bos Gu, ternyata istrimu ada di sini. Bagaimana kalau kita makan bersama? Wewe, ambil ya. Berikan aku. Kembalikan padaku. Saya Pak? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Bosku. Gu Chengqian, kamu. Kenapa kamu datang? Barusan ketemu teman, jadi agak terlambat. Halo semua, aku Gu Chengqian. Bos Gu, jangan-jangan kamu benar-benar menikah dengan Bos Gu? Bos Gu, wah, kehadiran Bos Gu sungguh mengharumkan tempat ini. Benar-benar membuat kami merasa terhormat. Suyu, kamu. Jangan mempermalukan diri di sini. Jangan-jangan dia sudah tahu identitasku? Bos Gu, tadi kami sedang membicarakanmu, muda dan sukses. Oh ya, Zigao bilang ada kerjasama denganmu. Tak disangka ada hubungan seperti ini. Kerjasama? Bos Gu, salam kenal. Aku Zhao Zigao dari keluarga Zhao. Sebelumnya pernah bertemu sekali denganmu. Keluarga Zhao? Aku tidak ingat keluarga Zhao dan keluarga Gu pernah bekerja sama. Itu proyek pusat pameran itu. Pusat pameran? Keluarga Zhao kan sudah tersingkir di babak pertama. Mana ada kerjasama? Waduh, Zigao, kebiasaanmu membual ini. Tetap tidak bisa diubah ya. Tentu saja, kami benar-benar mengira. Zhao dan Gu bekerja sama, ternyata hanya omong kosong. Aku kurang enak badan, aku pergi dulu sebentar. Tunggu sebentar. Kamu masih mau apa lagi? HP-ku. Lu Yuan hebat. Terima kasih. Tetap aja lu kita. Nyonya muda Gu, Anda baik hati. Maafkan kami ya. Diam saja apa? Teman-teman menghormatimu dengan minuman. Jangan biarkan mereka menunggu lama. Tidak usah, semuanya jangan terlalu sungkan. Minuman ini harus kamu minum. Kalau tidak, hati kami tidak tenang. Dia tidak bisa minum. Aku yang minumkan untuknya. Wah, ini sudah ada? Aku.
Pak Gu, bertemu Anda adalah kehormatan kami, kedepannya mohon bimbingannya. Kita pergi. Suewei, kamu ngapain? Masuk untuk apa? Sekarang jadi begini. Menggali lubang untuk diri sendiri. Aku mana tahu Luiyuan menikah masuk keluarga Gu. Tak disangka, perempuan ini ternyata begitu licik. Bisa sampai menaklukkan Gu Chengqian. Kedepannya kamu jalin hubungan baik dengan Luiyuan. Kedepannya kamu akan membutuhkannya. Kamu suruh aku berbaik dengan Luiyuan? Kamu kan tahu, sejak kuliah aku sudah tidak cocok dengannya. Suruh aku merendahkan diri padanya. Terlalu memelukan. Saat menghabiskan uang, kenapa tidak merasa malu? Kamu. Barusan terima kasih ya. Pak Gu, kamu mau apa? Sayang, Jenny. Sekarang keberanianmu semakin menjadi. Berani di luar menggunakan nama istriku. Gu Chengqian, kalau kamu tahu aku adalah istrimu Luiyuan, betapa terkejutnya kamu. Maaf Pak Gu. Aku hanya sesaat tidak sadar. Aku minta maaf. Maaf. Sesaat tidak sadar, atau sudah direncanakan lama? Apa? Sejak pertemuan pertama kita, semuanya sudah dalam rencanamu. Kamu mendekatiku selangkah demi selangkah, hanya untuk menjadi asistenku? Jenny, apa sebenarnya tujuanmu? Pak Gu, kamu terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, kejadian malam itu sudah kujelaskan berkali-kali, itu hanya kecelakaan. Jadi tolong anggap itu tidak pernah terjadi. Soal menjadi sekretarismu. Hari itu, aku datang ke perusahaan untuk membicarakan kerjasama. Tapi Direktur Chen memaksaku untuk ikut wawancara. Tanpa ku sadari, aku jadi sekretarismu. Maksudmu, semua ini salahku? Tidak berani. Bisa bekerja di samping Pak Gu adalah kehormatan bagiku. Ngapain lihat-lihat? Nyetir sana. Bibi, apakah kakak Akian benar-benar tidak akan bercerai dengan Luiyuan? Dia Bernie. Tapi nenek Gu? Nenek tua itu, apa gunanya dia? Akian adalah anakku, aku yang menentukan. Lagi pula nenek tua itu sudah pikun. Bibi, kalau aku, bisakah bersama dengan kakak Akian? Nak, kamu tumbuh besar di depan mataku. Aku tahu isi hatimu. Begini, jika Akian bercerai, aku janji, pasti akan menyuruh Akian menikahimu. Terima kasih, Bibi. Baik. Tapi soal bayi dalam kandungan Luiyuan itu. Ada apa dengan bayi itu? Lebih baik berjaga-jaga. Kurasa wanita itu tidak berbohong. Bagaimana jika bayi dalam kandungannya adalah anak Akian? Hal ini akan lebih baik salah membunuh daripada melewatkan. Luiyuan, kenapa lagi berusaha mencari muka? Aku menjenguk nenekku, itu disebut mencari muka? Justru kamu, Nona Lan. Pertama kali melihat wanita yang begitu bersemangat. Mengincar suami orang, apakah sangat buru-buru? Luiyuan, kamu. Sudahlah. Jangan buru-buru, buru-buru juga tidak berguna. Semakin kamu buru-buru, kakak Akianmu juga tidak akan menikahimu. Luiyuan, kamu pikir kamu hebat apa? Kalau bukan karena kakekku, kamu pikir kamu bisa menikahi kakak Akian? Kakak Akian sama sekali tidak menyukaimu. Ya benar, aku memang tidak berguna. Tapi anehnya, kakak Akianmu justru menikahiku. Hah, buru-burulah, tidak ada cara, hehe. Kali ini bukan kamu yang mati, ya aku yang mati. Luiyuan. Bukan aku, kakak Akian. Jangan salahkan dia, ini karena aku tidak hati-hati. Bu Chengqian, aku tidak. Jenny, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku percaya ini bukan perbuatanmu. Kamu percaya padaku? Karena kamu bukan tipe orang seperti itu, apalagi kamu dan Nona Lan. Tidak ada konflik, hal ini tidak menguntungkanmu. Kamu benar-benar percaya padaku? Tunang, aku yakin Pak Gu juga akan percaya padamu. Barusan hanya terlalu panik. Lagi pula, Nona Lan kan orang spesial. Makanya dia sangat panik.
Terima kasih. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Saat ini, anak Anda. Tulang belakangnya rusak parah, mungkin cacat seumur hidup. APA? Dokter, apa maksudmu cacat seumur hidup? Apakah anak saya masih punya kesempatan untuk berdiri lagi? Dengan teknologi medis saat ini, kami belum bisa mencapai itu. Dokter, tolong selamatkan anak saya. Maaf, kami sudah berusaha maksimal. Sudahlah. Jangan menyulitkan dokter. Kamu ini perempuan. Aku akan memukulmu. Brengsek, aku akan membunuhmu. Membunuhmu. Sudah cukup. Sekarang bukan waktunya menyalahkan. Kita harus memikirkan bagaimana dengan anak kita dulu. Bagaimana? Inin sangat kasihan. Inin masih kecil, harus duduk di kursi roda seumur hidup. Cepat cari polisi. Perempuan itu. Yang menikiri Inin. Tangkap dia. Masih belum jelas, tidak bisa dipastikan. Pasti Jenny melakukannya. Kalau bukan dia, siapa lagi? Apa Inin sengaja jatuh sendiri? Mengorbankan nyawanya untuk menjebaknya? Aku percaya bukan Jenny yang melakukannya. Kamu percaya karena dia sekretarismu? Gu Chengqian, Inin tumbuh besar bersamamu. Perasaannya padamu kamu tahu betul. Sekarang sudah jadi orang cacat, kamu masih membela orang lain? Kamu tidak merasa bersalah pada Inin? Benar-benar bukan aku yang melakukannya. Pergi kau. Kalian semua pergi. Gu Chengqian. Kamu benar-benar percaya bukan aku yang melakukannya? Tujuanmu hanya uang, asal dapat uang sudah cukup. Kamu dan Lanin tidak ada konflik. Hanya karena ini. Jadi di hatimu aku seperti ini? Kamu masih punya tujuan lain? Gu Chengqian. Aku menyerah. Menyerah pada klien besar seperti aku. Aku menyerah pada pernikahan kita. Gu Chengqian. Kali ini benar-benar harus mengucapkan selamat tinggal padamu. Nona kecil, kamu yakin ingin bercerai dengan Akian? Nenek, aku dan Gu Chengqian. Dari awal sudah salah, dia mencintai bukan aku. Dan aku juga sudah punya orang yang dicintai. Aku bahkan hamil anaknya, apa? Maaf ya nenek, aku yang salah. Gu Chengqian, aku juga mengecewakan kepercayaanmu, maaf. Nona kecil bodoh, apakah karena Lanin? Bukan, aku hanya merasa kita berdua jika terus begini akan saling menyia-nyiakan, dia ingin bercerai. Aku juga punya orang yang kusukai. Jadi perceraian adalah pilihan terbaik untuk kita berdua. Kalau kamu sudah memutuskan, aku tidak memaksa. Tapi, apapun yang terjadi antara kamu dan Akian, kamu tetap cucu perempuanku, kedepannya apapun kesulitanmu, bisa selalu datang padaku. Terima kasih nenek. Baik-baik ngomong cerai. Otakmu bermasalah ya? Seharusnya dulu tidak mengizinkanmu menikah ke keluargaku. 3 tahun ini, kamu tidak memberikan kontribusi apapun untuk keluarga. Malah gratis digauli, selain bikin masalah. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Sudah kubilang harusnya aku yang menikah. Kalian semua tidak setuju, kalau dulu yang menikah ke keluargaku adalah aku. Keluarga lu tidak akan terpuruk seperti ini. Aku sudah memutuskan, tidak ada yang bisa mengubah. Kamu. Shenggua, tenang, jangan marah. Lu Yuan, ini pilihanmu sendiri. Pak Gu, saya Lu Yuan. Lu Yuan. Pak Gu. Jadi kamu Lu Yuan. Pak Gu silakan duduk. Katakan, apa yang ingin kamu bicarakan? Kita kan suami istri. 3 tahun seharusnya bertemu sekali, bukan? Sebelumnya aku sering mengajakmu, tapi kamu tidak mau keluar. Sekarang tiba-tiba aktif mengajakku bertemu, apa maumu sebenarnya? Sebelumnya ada beberapa hal yang tidak tahu bagaimana mengatakannya padamu. Hari ini aku mengajakmu keluar untuk berbicara baik-baik, begini. Pak Gu, mungkin sebelumnya kamu tidak terlalu mengenalku, belum pernah bertemu. Aku pikir kita bisa saling mengenal. Kalau kamu masih tidak tertarik padaku, kita cerai saja, oke? Lu Yuan benar-benar menganggapku bodoh.
Kemarin aku bahkan mengadu ke nenek. Hari ini bila mau coba kenal aku lagi. Lu Yuan, sebenarnya kamu mau apa? Bukan begitu, Pak Gu. Kemarin aku ngomong sembarangan. Aku menyesal, kasih aku kesempatan lagi, oke? Sepertinya aku terlalu baik pada keluarga lu. Sampai kalian makin lama makin keterlaluan. Bukan begitu, Pak Gu, aku. Surat cerai akan kusuruh asistenku berikan padamu. Kita tidak perlu bertemu lagi. Pak Gu, percayalah aku tidak ada maksud lain. Aku hanya mulai menyukaimu, aku tidak mau cerai denganmu. Kasih aku kesempatan lagi, oke? Lu Yuan, demi uang. Kamu benar-benar bisa melakukan apa saja. Bukan, aku tidak demi uang, aku benar-benar menyukaimu. Katakan, kali ini Lu Zhengguo mau menjualmu. Dengan harga berapa? Jo, bukan, ayahku tidak menyuruhku datang. Aku datang atas kemauanku sendiri, dengan sukarela. Benarkah? Kalau begitu aku akan tanya langsung. Pada si tua Lu Zhengguo itu. Pak Gu datang, maaf kami tidak menyambut dengan baik. Tuan Lu, tidak perlu basa-basi. Tuan Lu, langsung saja katakan kebutuhanmu. Agar putri keluarga Lu tidak terus mengujiku. Meng Qiuqi? Xiao Xiao, kamu cari Pak Gu untuk apa? Xiao-Xiao. Pak Gu, ini putri keduaku, Lu Xiao Xiao. Dia Lu Xiao-Xiao? Kalau begitu, Lu Yuan, Pak Gu datang, sapa dong. kamu Lu Yuan? Bu Chengqian, lepaskan aku. Jenny, aku harus memanggilmu Jenny. Atau istriku? Masih ada artinya? Lagi pula kita sudah mau cerai. Siapa aku masih penting? Tidak penting? Karena kamu sudah memiliki Nona Lanin di hatimu. Maka aku sebagai istri sebaiknya segera minggir. Agar memberi ruang untuk kalian berdua. Lu Yuan, kamu tahu. Hubunganku dengan Lani bukan seperti yang kamu kira. Lalu hubungan apa? Kamu sudah mau memberinya pernikahan megah. Bukankah itu sudah cukup romantis? Kapan aku bilang mau ngasih Lanin pernikahan? Aku udah punya orang lain. Orang lain? Bu Chengqian, udah nikah 3 tahun. Kamu hilang 3 tahun, jangan-jangan kamu pikir aku masih nungguin kamu? Udah mau cerai. Nggak usah sembunyi-sembunyi lagi. Aku udah nemuin cinta sejatiku. Dia baik banget sama aku. Perhatian. Sebentar lagi kita juga bakal punya anak. Jadi kita berdua ke depannya baik-baik aja. Nggak usah kontakan lagi. Bu Chengqian, kamu sakitin aku. Lepasin. Lu Yuan, asik yang ngejailin aku? Aku nggak ngejailin kamu. Sengaja pakai nama Jenny buat deketin aku. Pura-pura imut, jadi sekretarisku. Lu Yuan, kamu balas dendam ya? Si imut. Jadi selama ini kamu anggap aku. Bu Chengqian, kamu harus introspeksi diri sendiri. Istri sendiri aja nggak kenal, malah anggap aku si imut. Kamu pikir kamu siapa bisa nanya-nanya gitu? Terus kenapa kamu berkali-kali datang sendiri? Kamu ngejek aku? Udah aku bilang berkali-kali, aku mau bahas kerja sama. Apa yang ada di otakmu seharian? Dari awal udah salah, kenapa kamu gak jelasin? Aku terus jelasin, kamu kasih kesempatan nggak? Lagi pula, bahkan kalau aku benar dengan sifatmu. Kalau nggak ada bukti nyata di depan mata, kamu percaya? Udah, nggak usah ngomong lagi. Pokoknya kita udah cerai. Ngomong gini-gini juga percuma. Cerai? Mimpi. Bu Chengqian, dari awal kamu yang mau cerai, sekarang aku setuju. Aku ngasih jalan, kamu mau apa lagi? Lu Yuan, ngapain tanya yang udah jelas? Aku udah. Xiao Yuan. Pak Gu. Lu Yuan, buru-buru mau cerai? Karena dia ya? Pasangan barumu itu Fuziu? Iya, Bagus. Bu Chengqian, kamu gila ya? Minggir. Udah mau pisah, baik-baik aja. Jangan bikin ribut. Nggak baik buat siapa-siapa. Kamu ngajari aku? Aku kumaneza Hayden baik-baik. Perceraian. Jangan harap. Apa yang sebenarnya terjadi? Pasti karena wanita ini, Lu Yuan. Main mata di luar, ketahuan oleh Pak Gu. Tunggu saja, dengan sifat Pak Gu, dia pasti tidak akan berakhir baik. Xiao Yuan. Kamu tidak ada hubungan apa-apa dengan Pak Gu. Sebenarnya aku tahu, kamu adalah istri Pak Gu. Sebentar lagi jadi mantan istri. Tapi anak dalam kandunganmu. Dia tidak tahu?
ibu tunggal juga bisa merawat anak dengan baik. Xiao Yuan, sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Meskipun saya telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun. Tapi hatiku selalu padamu. Ceka. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk merawat kalian berdua? Ziu, aku padamu. Selalu hanya persahabatan, tidak ada perasaan lain. Tayak APA, maaf Xiao Yuan. Aku tadi mengejutkanmu, tapi aku sungguh-sungguh. Aku ingin memberimu dan anak sebuah rumah. Boleh? Ziu, maaf. Aku mengerti, tapi aku tidak akan menyerah. Xiao Yuan, Aku akan membuatmu melihat ketulusanku. Bu, kakak Akian tidak pernah sekalipun datang menjengukku. Dia sih, seluruh hatinya ditempelkan pada Luiyuan itu. Wanita Luiyuan ini, kenapa selalu menghantui? Aku sudah mempertaruhkan nyawaku. Kenapa aku masih kalah darinya? Dia pikir dia siapa? Wanita ini, dia sangat lisik. Di satu sisi jadi sekretaris Pak Gu, di sisi lain pergi ke Nyonya Gu, bilang mau cerai. Dingin panas begini, mana ada pria yang tahan? Ternyata tidak sederhana. Sepertinya harus pakai cara keras. Yinin, kamu mau apa? Jangan lakukan hal bodoh. Waktu itu kamu patah kaki untuk menjebaknya. Untung tidak apa-apa kalau sampai terjadi sesuatu. Aku dan ayahmu bisa mati. Lihat aku ini. Baik-baik saja. Tangga itu tidak tinggi. Paling-paling lecet sedikit. Tapi aku tidak menyangka sudah begini. Kakak Akian masih membela wanita itu. Ternyata semua ini rencana Lanin. Aku harus cepat beritahu kakakku. Kak, Shenlang, semoga ada urusan penting. Lain Jia, Lanin Jia. Lanin kenapa? Dia tidak lumpuh, semuanya hanya pura-pura. Dia sengaja menjebak kakak ipar. Apa katamu? Lanin tidak lumpuh? Ya, semua rencananya. Awalnya dia ingin menggugurkan janin di perutmu, lalu menjebakmu. Tujuannya agar kamu meninggalkan kakakku. Musang tetap akan memperlihatkan ekornya. Tapi harus diberi stimulasi dulu. Luiyuan, aku. Pak Bu, aku masih ada kerjaan. Aku permisi dulu. Luiyuan, selain kerja, bisakah kita bicara yang lain? Pak Gu, selain kerja, apalagi yang bisa kita bicarakan? Perjanjian cerai akan kuberikan lewat pengacara. Kamu mau apa? Tentu saja menjenguk Nona Lan, lukanya bagaimana? Musang memberi salam pada ayam, niatnya tidak baik. Niat baik? Sepertinya itu menggambarkan dirimu sendiri. Pergi kau dari sini. Nona Lan, sejujurnya aku mengagumimu. Mempertaruhkan nyawa sebagai umpan, hanya untuk menjebakku. Aku tidak tahu maksudmu. Kupikir Nona Lan berani berbuat berani tanggung. Ternyata hanya pengecut yang berani lakukan tapi tidak berani akui. Apa maksudmu? Untuk mendapatkan Gu Chengqian. Kamu sendiri yang jatuh dari tangga, lalu menjebakku. Bilang aku yang mendorongmu. Tapi Gu Chengqian tidak percaya. Dari kamu dirawat sampai sekarang, dia sekalipun tidak menjenguk. Lanin, tidakkah kamu merasa diri sendiri sangat menyedihkan? Luiyuan, jelas-jelas kamu yang mendorongku. Aku sampai jatuh dari tangga. Sudahlah, Lanin. Di ruangan ini hanya kita berdua, buat-buat apa lagi? Waktu itu kamu yang menarik tanganku, kamu sendiri yang melepasnya. Aku sama sekali tidak mendorongmu. Tampaknya perasaanmu pada Gu Chengqian hanya segitu. Kukira kamu akan berbuat apa saja untuknya. Bahkan berani menghadapi bahaya, ternyata hal kecil saja tidak berani akui. Siapa bilang aku tidak berani? Aku. Aku akui, aku akui. Aku tidak melakukannya. Apa yang harus kuakui? Oh ya? Kalau begitu kedua kakimu ini benar-benar lumpuh? Ini semua karena kamu. Kamu yang membuatku lumpuh seumur hidup. Luiyuan, aku akan membencimu selamanya. Kalau begitu, aku harus berterima kasih banyak padamu. Aku bahkan bisa dikenang seumur hidup. Tapi baru-baru ini aku dengar ada obat tradisional. Katanya, kelumpuhan kaki ini bisa saja hanya sementara, mungkin juga salah diagnosis. Aku berpikir, jangan-jangan Nona Lan juga mengalami hal yang sama. Jadi aku pergi menemui sang master. Sang master memberiku benda ini. Katanya, asalkan bukan benar-benar lumpuh. Coba saja, pasti akan langsung ketahuan. Apa ini? Asam sulfat pekat. Menurutku, asam sulfat. Sang master benar. Apakah kamu lumpuh atau tidak? Kita coba saja, pasti akan tahu.
Luyuan, jangan nakam-nakam. Aku peringatkan kamu. Aku akan berteriak. Tolong! Ada orang. Ada yang mau bunuh orang. Jangan berteriak, lagi pula kamu sudah tidak bisa merasakan apa-apa. Bahkan jika asam sulfat ini bisa menggerogoti kulit dan dagingmu sampai tulangmu meleleh, kamu juga tidak akan merasakannya, kan? Wah, sang master benar-benar tepat, benar-benar sembuh. Kamu puas sekarang? Luyuan, memang aku tidak lumpuh. Tapi apa gunanya? Selama aku tidak mengatakan, siapa yang tahu? Luyuan, ini semua salahmu sendiri. Kamu mau apa? Luyuan membawa asam sulfat untuk membalas dendam pada Lanin. Tapi akibatnya malah menimpa dirinya sendiri. Wajahnya terkena asam sulfat. Menurutmu, cerita ini bisa dipercaya? Kamu ingin membunuhku? Aku ingin menghancurkanmu. Setelah aku menghancurkan wajahmu, lihat apa yang bisa kamu andalkan untuk bersaing denganku. Kamu. Kenapa kamu tidak malu? Air mineral murni. Lanin, jangan mendekat. Lanin, letakkan pisaumu, kita bisa bicara baik-baik. Kakak Akian, apakah kamu dan wanita ini sudah merencanakan ini bersama, ya? Lanin, letakkan pisaumu dulu, jangan emosi. Kami melakukan ini hanya karena tidak ingin kamu terus melakukan kesalahan. Omong kosong. Aku tidak salah. Baiklah, kamu tidak salah. Aku sangat mencintaimu, Kakak Akian. Aku mencintaimu selama 10 tahun, kenapa kamu tidak pernah melihatku? Dia hanya seorang pria. Diam kau. Apakah karena wanita ini? Apakah karena dia? Kamu tenang dulu, jangan macam-macam. Lanin, aku tidak menyukaimu. Aku selalu menganggapmu seperti adik kandung sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Apalagi dengan Luyuan. Tidak mungkin semuanya karena wanita ini. Jika dia tidak ada, Kakak Akian, apakah kamu akan bersamaku? Kamu dan Helian, segera bercerai. Setelah kami bercerai, kalian bisa bersama. Dia selalu mencintaimu. Hanya saja kadang dia tersesat, tidak bisa membedakan kenyataan. Diam. Lanin, aku tidak menyukaimu. Sebenarnya aku. Jangan mendekat. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Kamu tidak apa-apa. Luyuan, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bagaimana kamu akan menanganinya? Aku pikir polisi akan menanganinya. Bawa pergi. Kakak Akian, Sangat kejam. Dia menjadi seperti ini karena mencintaimu. Kalau begitu, maafkan dia. Kamu benar-benar tidak setia. Aduh, sakit sekali. Kamu tidak apa-apa. Kenapa tidak menghindar saat ada pisau? Tidak peduli nyawa? Ayo pergi. Aku tidak bisa hanya berdiri melihat istriku terluka. Siapa yang kamu sebut istri? Kamu. Aku sudah memutuskan untuk bercerai denganmu. Jangan panggil aku begitu lagi. Bercerai? Cerai apa? Aku tidak setuju. Berkelit, ya, Gu Chengqian? Dulu aku tidak menyadari kalau kamu sebandel ini. Itu karena kamu tidak pernah benar-benar mengenalku. Jadi maksudmu, kamu sudah benar-benar mengenalku? Menganggapku sebagai orang yang manis? Istri, jangan pergi. Kamu benar. Aku terlalu dangkal, selalu menggunakan pemikiranku sendiri untuk menebak orang lain. Ini masalah, tapi aku berjanji. Tidak akan terjadi lagi. Jangan. Aku tidak berani menyalahkanmu, CEO Bu. Istri, sebelumnya aku salah paham. Aku minta maaf lagi. Jika kamu tidak mau memaafkanku, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Aku bahkan bisa bersujud. Gu Chengqian, kamu ngapain? Istri, sebelumnya aku salah. Aku tidak tahu bagaimana caranya agar kamu memaafkanku. Tapi percayalah, selama waktu bersama ini, perasaanku yang tulus padamu. Identitas bisa salah, tapi perasaan tulus tidak. Aku benar-benar mencintaimu. Gu Chengqian, kamu tidak merasa ucapanmu sekarang sangat lucu? Kasih aku kesempatan lagi, ya istri, sebelumnya itu salah paham.
Aku janji, kedepannya tidak akan ada hal seperti ini lagi. Kalau tidak, biar aku celaka. Istri, aku bersumpah, kedepannya pasti akan baik padamu. Jadi, mari berkenalan lagi. Aku adalah suamimu, Gu Chengqian. Gila, Istri. Jangan pergi, jangan cerai, ya? tidak. Jangan kejam begitu. Gu Chengqian, kamu menjijikan. Kamu merengek apa sih? Aku punya yang lebih menjijikan. Mau lihat? Sudah, jangan marah, perutmu masih hamil. Gu Chengqian, jangan dekat-dekat aku. Pergi sana. Cukup belum? Kamu gila ya? Ngapain kamu bertingkah aneh di sini? Istri, semua yang kulakukan karena aku mencintaimu. Agar kamu bisa memaafkanku, agar pernikahan ini bisa terus berlanjut. Untuk memiliki masa depan kita, jadi jangan cerai, ya? Tidak mungkin. Istri, Kamu minggir. istri, Kamu pergi sana. istri. Kamu ngapain sih?